bekerja di area marketing gitu. Jadi saya kenal beliau juga udah cukup lama ya, kalau nggak salah hampir 10 tahun yang lalu gitu ya. Nah, beliau ini mau membagikan kepada kita materi hari ini tentang mungkin teman-teman pernah dengar 4.0 itu apa aja sih. Nah, di sini kan marketing ya. Nah, kemudian berkaitan juga dengan krisis saat ini seperti apa dan lain-lainnya. Nanti kita akan bicara lebih banyak lagi. Mungkin bisa say hi dulu Bu Ana atau Mbak Ana deh. Mbak Ana, apa kabar? Halo, selamat siang. Assalamualaikum Selamat warahmatullahi siang. wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat yang menunaikan ibadah puasa juga ya. Kenalin, saya Nah, Ana. di sini saya dibantu juga sama Mbak Rosi. Mungkin ya, Mbak Ana, mungkin teman-teman pengen tahu dulu ya. Di sini saya dibantu juga sama Mbak Rosi. Mbak Ana, teman-teman mau tahu dulu Mbak Ana tuh sebagai apa di Nutrifood, terus kira-kira kegiatannya apa saja? Iya, ya. Pertama-tama ini forumnya lebih ke forum sharing ya. Jadi saya terus terang rada beban nih sharing di Femalepreneur ini karena khawatir bisa jadi nggak banyak yang atau nggak terlalu bisa banyak membantu atau tidak sesuai sama ekspektasi teman-teman semua di seluruh Indonesia. Tapi saya berusaha untuk sebisa mungkin sharing pengalaman yang saya alamin selama menjadi seorang marketing. Jadi saya di Nutrifood menjadi kepala divisi untuk customer development. Jadi customer development lebih banyak berkutat dengan yang namanya aktivasi marketing atau aktivasi brand. Jadi membuat event, kemudian dengan frontliner kita, baik itu marketing representatif maupun SPG, berusaha mengedukasi masyarakat untuk bisa terinspirasi untuk hidup lebih sehat gitu, sesuai dengan visi misinya Nutrifood gitu. Kegiatannya sekarang mungkin sama teman-teman ya, sudah sekitar hampir 1,5 bulan work from home, tapi kita di Nutrifood punya kesempatan untuk bisa mengatur sendiri waktunya, nggak benar-benar full di rumah. Kalau ada kebutuhan untuk berkoordinasi sama teman-teman di kantor, kita biasanya juga sekali atau 2 kali 1 minggu untuk tetap datang ke kantor gitu. Tapi bagaimanapun itu kita tetap harus selalu positif dengan segala kondisi yang ada. Awalnya mungkin juga deg-degan gitu ya, tapi lama-lama kita berusaha untuk bisa beradaptasi, bisa berusaha untuk berubah senyaman mungkin dengan new normal ini gitu. Itu mungkin Mbak Eni. Oke, makasih Mbak Ana. Nah, Mbak Rosi mungkin bisa menyambungkan di sini sama materi kita, biar kenalan juga nih. Iya. Ya, halo Mbak Ana. Halo Mbak Rosi. Ya Mbak, kenalin aku Rosi, tim dari Femalepreneur. Hari ini juga akan membantu menjalankan aktivitas kelas online hari ini ya Mbak. Dan alhamdulillah ini banyak banget nih Mbak yang hadir dari Sabang sama Merauke. Dan ini Mbak Nina, sebagai informasi bahwa teman-teman Femalepreneur ini sudah terkumpul dalam komunitas kami. Ada sekitar 10 grup WhatsApp saat ini yang kami himpun untuk belajar bareng bersama kami kayak gitu. Jadi senang banget, antusiasnya cukup besar hari ini dan semoga bertahan sampai akhir ya Mbak ya. Amin, amin. Nah Mbak Nin, ini kita mau tanya mungkin pertanyaan yang paling pertama adalah apa sih itu Mbak sebenarnya marketing dan apa itu dulu kita samain supaya nanti ke belakang teman-teman gak kebingungan memaknainya gitu Mbak. Sorry tadi sempat keputus. Apa itu marketing dan apa itu marketing 4.0? Oh oke, ya. Marketing itu sebenarnya aktivitas atau kegiatan yang bisa kita lakukan untuk mengedukasi, membuat apa yang jadi pola pikir kita atau apa yang kita sharingkan itu buy-in gitu, diterima
dimengerti secara baik oleh orang yang kita ajak komunikasi gitu, secara berelasi gitu. Kalau marketing 4.0, kita sebenarnya beranjak ke ini dimulai dari 1.0, 2, kemudian 3 sama 4.0. Ciri-ciri masing-masing tahap itu berbeda-beda ya. Jadi kalau bicara soal 1.0 waktu itu ditandai dengan industri yang berhubungan sama mesin uap gitu ya. Itu tahun 1700-an lalu gitu. Kemudian 100 tahun kemudian pindah menjadi industri yang lebih 2.0, di mana mereka produksinya lebih massal ya. Produksinya lebih massal, lebih fokus kepada yang namanya konsumen gitu. Kalau tadi 1.0 fokus lebih banyak ke produknya gitu. Biasanya kebanyakan orang-orang aku punya produk apa, saya punya produk apa, kemudian ke depannya atau saya ingin memasarkannya seperti apa berdasarkan produk saya. Itu marketing 1.0. Kalau marketing 2.0 biasanya kita sudah lebih bijak melihat kondisi market kita, kondisi konsumen kita. Mereka sebetulnya butuhnya apa gitu. Mereka sebenarnya butuhnya apa? Kalau misalnya kita jeli melihat kondisi konsumen dan kebutuhan mereka, tentunya akan lebih baik untuk kita mengeluarkan atau memproduksi produk yang kita keluarkan gitu. Itu 2.0. Nah, ketika bicara 3.0 itu bergerak kepada sesuatu yang apa namanya, berbicara tentang value added gitu. Jadi makin sekarang, apalagi teman-teman yang di kelompok millennials ya, yang sekarang jadi konsumen kita tentunya, itu tidak hanya, menariknya adalah tidak hanya mengkonsumsi produk kita atau memakai jasa kita hanya karena produk atau jasanya. Tapi yang menarik adalah ternyata mereka tuh pengen give back gitu. Pengen apa yang mereka konsumsi itu bisa membantu ke society. Bisa itu misalnya membantu bumi menjadi lebih green, membantu apa namanya, bagaimana caranya supaya ekonomi di kebanyakan orang menjadi lebih maju gitu. Jadi produk-produk yang dikonsumsi di marketing 3.0 biasanya itu adalah produk yang tidak cuma untuk memenuhi kebutuhan saja, tapi sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang bisa memenuhi kebutuhan lebih sustain dunia gitu. Itu bicara soal value driven marketing di 3.0. Nah, bicara ke 4.0 itu industrinya sudah berbeda gitu, di mana itu dimulai di tahun 2010-an gitu ya, sampai sekarang gitu ya. Sekarang kita nggak bisa lagi apa namanya, memperkenalkan, memarketingkan sesuatu secara begitu saja gitu, dalam arti secara offline. Tapi kita harus mulai karena semuanya konsumen juga mulai beranjak kepada sesuatu yang digital hari-hari, apalagi seperti work from home gini, ya apalagi kalau bukan yang dipegang handphone. Ketika kita pegang handphone, pasti yang dikepoin apa? Instagram, Facebook gitu ya, apa namanya, website, YouTube gitu ya, semua hal yang berbau digital. Jadi 4.0 biasanya ketika kita ingin memperkenalkan atau memarketingkan produk kita, tidak lagi bisa secara optimal dengan cara-cara secara offline, tapi kita harus secara omnichannel melakukannya dengan online gitu ya. Omnichannel tuh semua channel gitu, dari mulai si konsumen bangun tidur sampai dengan tidur malam lagi gitu. Seperti itu. Jadi yang menarik marketing 4.0 adalah sesuatu yang lebih digital, Internet of Things gitu. Jadi semuanya berkutat pada hal-hal yang maya gitu, cyber gitu. Jadi makin ke sini nggak bisa lagi kita memarketingkan sesuatu atau menjual sesuatu dengan cara yang lama gitu, dengan cara yang lama gitu. Jadi itu yang menarik gitu di 4.0 ini gitu, Mbak Rosi. Wah, seru banget penjelasannya. Sangat komprehensif ya teman-teman. Udah Mbak Nina dengan santai dan
dengan humble-nya menyampaikan materi mulai dari marketing 1.0 sampai 4.0. Semoga teman-teman mendapatkan maknanya dan definisinya. Nah, sekarang kembali ke Kak Emi lagi nih, atau mungkin Mario, silahkan. Ada yang mau ditanyain kepada Mbak Nina untuk mewakili teman-teman perempuan pengusaha lainnya nih. Oke, itu aku ya. Boleh ya. Halo, Mbak Ana. Monggo, Kak Mario. Ya. Iya, jadi aku mau nanya nih, kan tadi kan seperti dijelaskan bahwa 4.0 itu lebih fokus kepada online ya, Mbak. Ya. Gitu. Apalagi di masa-masa sekarang pandemik ini kan, bisnis itu memang mau nggak mau harus ada di online gitu ya, Mbak ya. Harus fokus di online. Karena kalau nggak ada di online, ya kita tahu banyak yang mall-mall tutup juga, toko-toko pada tutup, dan pembelian itu terjadi di online. Mbak Ana mungkin ada bisa kasih cerita sedikit, apakah juga Nutrifood itu juga saat ini juga dia melakukan hal yang sama juga gitu Mbak, di online juga gitu. Mungkin bisa dijelaskan sedikit Mbak. Iya, iya. Ceritanya menarik gitu. Jadi buat kita sebagai seorang leader, kita biasa kalau di Nutrifood melakukan beberapa sarasehan gitu ya, keliling ke beberapa tim di seluruh Indonesia gitu. Sebelum pandemi ini terjadi, saya sempat secara online ketemu sama beberapa teman-teman kita di beberapa kota di luar Jakarta gitu ya, dari mulai di Medan, di Padang, di sempat juga di Jambi gitu, di Palembang gitu ya, kemudian juga sempat di Kalimantan gitu. Di saat itu kita cerita gitu betapa kita boleh dibilang kasarannya lagi on-onnya nih gitu. Ibarat nyetir nih udah gigi 3 nih, mau tancap gas lagi ke gigi 4 gitu sebenarnya gitu. Tapi terus boom, pandemi COVID terjadi gitu. Di mana channel yang biasanya kita cukup banyak mengedukasi itu tidak bisa kita fokuskan kembali gitu. Dimana kita seperti teman-teman tahu bahwa salah satu misalnya produknya Nutrifood itu adalah Hilo School. Nah, Hilo School itu konsumennya banyaknya adalah siswa-siswa di SD gitu. Kita banyak mengedukasi atau banyak ketemu melakukan engagement dengan kepala sekolah, guru-guru dan anak-anak murid yang ada di sekolah-sekolah di seluruh Indonesia. Nah, ketika pandemi COVID terjadi, sekolah-sekolah tutup. Sehingga mereka melakukan pembelajaran secara online, termasuk anak-anak saya juga di rumah gitu. Nah, kita sebagai entrepreneur, sebagai pebisnis dan juga sebagai leader perlu beradaptasi dengan situasi ini gitu. Saya secara pribadi juga sempat boleh dibilang kalau mengikuti kata-kata anak-anak sekarang galau gitu ya. Waduh, kondisinya seperti ini, apa yang bisa terjadi gitu ke depannya? Bagaimana gitu? Apakah kita masih bisa bayar gaji anak-anak gitu ya? Apakah kita masih bisa tetap stay dengan jumlah anak-anak yang sekian gitu kan? Itu jadi satu hal yang boleh dibilang sempat beberapa hari, beberapa minggu bikin gundah gulana gitu ya, bikin jadi nggak bisa tidur gitu ya Kak Mario ya. Jadi itu yang saya alami secara pribadi gitu. Nah, tapi beruntungnya kita tentunya sebagai person kita juga selalu juga dikuatkan dengan yang di atas, dikuatkan dengan teman-teman, dan dikuatkan dengan jiwa positif. Bahwa segala apapun kita diberikan kesempatan untuk berpikir, berefleksi, kita duduk, kita berpikir apa yang mesti kita lakukan ke depannya. Nah, ketika kita berefleksi bersama tim waktu itu, kita berpikir apa yang bisa kita lakukan gitu ya. Bicara marketing 4.0, kita waktu itu berpikir konsumen pasti berubah kondisinya, cara belanjanya, pola pikirnya dari sebelum sama sesudah pandemi gitu ya. Sesudah dalam arti ongoing pandemi gitu. Kalau dulunya orang-orang belanja ke toko, nganter anak sekolah ke sekolahnya gitu ya. Sekarang semua cara belanjanya sudah berubah gitu. Sekarang modelnya pola belanjanya sudah mainnya dengan apa? Dengan lewat pasar online.
lewat supermarket online gitu ya, toko online gitu, semuanya beralih ke online gitu. Atau dengan cara lain, ada beberapa yang tetap ke toko, ke supermarket, tapi cara belanjanya sudah berbeda gitu. Tadinya mungkin seminggu sekali, untuk beberapa yang punya kesempatan, punya penghasilan lebih, mungkin mereka akan cenderung menimbun gitu. Misalnya sebulan sekali atau bahkan 2 bulan sekali belanjanya gitu, untuk kebutuhan-kebutuhan groceries gitu. Tapi mungkin kalau sayur, buah gitu yang lebih gampang rusak, mungkin mereka tetap harus refill secara online. Nah, perubahan belanja seperti itu membuat kita di Nutrifood berpikir kita tidak bisa melakukan kegiatan-kegiatan atau melakukan pendekatan dengan konsumen dengan cara yang sama sebelum pandemi gitu. Akhirnya waktu itu kita berpikir gimana caranya supaya kita bisa membantu konsumen untuk tetap bisa sehat gitu, untuk tetap bisa melakukan kesehariannya dengan baik gitu. Apalagi kita juga tahu gitu bahwa tendensi atau kecenderungannya adalah untuk teman-teman yang usianya sudah lebih lansia gitu ya. Kemudian untuk teman-teman yang ada penyakit degeneratif, misalnya seperti diabetes, hipertensi, kolesterol, kemudian dengan pola hidup yang kurang oke, misalnya merokok gitu, itu rentan sekali mendapatkan paparan dari virus ini gitu, dari COVID ini gitu, bila tidak dijaga secara baik gitu. Jadi kita di Nutrifood memang hadir untuk membantu semua konsumen atau semua yang merasa produk kita ada manfaatnya bisa secara baik berlanjut dalam kesehariannya bisa oke gitu. Contohnya misalnya kalau untuk para diabetesi gitu, para diabetesi kan nggak bisa merubah pola makannya dengan seenaknya gitu. Mereka harus bisa atur asupan untuk gulanya sehingga tidak bisa seenak itu misalnya minum teh manis dengan gula biasa, harus ganti dengan gula yang rendah kalori gitu. Nah, pola-pola seperti itu kita bersama dengan tim brand, bersama dengan tim sales itu berkolaborasi untuk memikirkan bagaimana gitu. Akhirnya setelah diskusi kita mulai waktu awal-awal ketika masih panik gitu ya, kita mulai dengan sesuatu yang positif di mana kita ingin membantu konsumennya untuk tetap selalu bisa nyaman, available membeli produk kita gitu. Contoh misalnya kita di beberapa area melakukan banyak inisiatif, misalnya contoh di Medan, di Manado, itu kita yang jemput bola, Kak Mario. Jadi tim kita, SPG kita, frontliners kita, marketing representatif kita datang ke residensial, ke perumahan-perumahan gitu. Untuk buka semacam online toko gitu ya, tapi dengan mobil gitu, mobile store gitu, dengan produk-produk kita, dengan harga yang justru bisa jadi program-program khusus gitu. Atau kita juga bekerja sama dengan misalnya para pedagang sayur yang biasanya keliling di perumahan. Bagaimana supaya produk kita juga ada sehingga orang-orang tuh nggak susah atau nggak sulit gitu untuk membeli produk kita gitu. Ada juga yang bekerja sama toko gitu. Toko bila mereka paparan knowledge digital sudah baik, mereka biasanya cukup nyaman bermigrasi ke online gitu. Misalnya kerjasama dengan beberapa marketplace, buka toko online gitu. Tapi ada juga yang saya coba mereka tidak responsif gitu, tidak diupdate si toko online-nya. Nah, dengan kondisi yang model toko yang seperti itu, kita approach gitu. Perlu nggak kita bantu untuk kerjasama produknya dari toko itu, tapi sistemnya menggunakan home delivery dengan frontliners kita mengirim langsung ke rumah konsumennya gitu. Dengan tentunya ada minimum pembelian supaya biaya operasional tetap bisa tercover gitu. Jadi ada beberapa hal gitu yang kita biasanya lakukan gitu. Jadi mendigitalkan proses
engagement, proses ketemu gitu yang biasanya bisa offline, bisa langsung ketemu, ini secara digital gitu. Seperti yang hari ini juga kita lakukan gitu. Biasanya sobat melek gue nih, Lokalante biasanya banyak masuk ke kampus-kampus, Kak Mario, di beberapa kota di Indonesia. Tapi dengan kondisi kampus seperti ini, mereka melakukan pembelajaran atau melakukan aktivasi atau edukasi atau kelas secara online gitu, sehingga kita juga banyak kerjasama dengan kampus-kampus besar di Indonesia, memberikan virtual kelas atau online kelas gitu dengan materi yang biasanya dibutuhkan dari masing-masing kampus gitu. Jadi balik lagi ke pertanyaannya, ada beberapa hal, ada banyak hal yang kita lakukan gitu. Tapi yang paling penting adalah bagaimana poinnya kita bisa membuat konsumen kita atau calon konsumen kita lebih nyaman, lebih sehat gitu, lebih bisa hidup lebih oke gitu di kala pandemi ini gitu. Bagaimana caranya kita atau produk kita, jasa kita bisa membantu mereka, membantu konsumen dengan lebih nyaman hidup di kala yang sesulit ini gitu. Itu yang bisa akan sustain ke depannya gitu. Sehingga ada banyak hal, ada banyak program yang dilakukan Nutrifood. Tapi tentunya itu juga ya namanya semua serba project gitu. Serba project dalam arti kita juga jadi seorang leader atau entrepreneur tetap harus jeli gitu, melihat kondisi penerimaan dari program yang kita buat di konsumen kita. Jangan sampai sudah kita gelontorkan, sudah kita lakukan program-programnya, tapi kita tidak monitor, tapi kita tidak review gitu. Nah, itu salah besar. Jadi strategi taktik yang kita buat ketika pandemi ini justru harus secara short term kita selalu pantau dan lihat. Karena bisa jadi semua hal yang kita tahu selama ini itu berbeda dengan yang terjadi di lapangan gitu. Jadi kita tetap harus jeli, tetap harus secara inisiatif, secara baik gitu melihat apa yang terjadi. Ketika home delivery kita keluarkan gitu, gimana penjualannya? Oh ternyata waktu itu yang menarik konsumen belum tentu trust dengan mengirim pembayarannya ke nomor rekening SPG gitu. Mereka akan lebih menggunakan COD gitu karena mereka takut kena prank atau yang lainnya. Nah itu berarti sistemnya harus direview gitu. Oh berarti kita harus buka nomor rekening Nutrifood sehingga membangun trust dari konsumennya gitu. Kemudian ada beberapa hal yang kita review dari setiap program gitu. Jadi apapun taktik, apapun strategi yang saya yakin pasti teman-teman yang punya jiwa entrepreneur kreatif gitu, oh gue mau bikin ini, gue mau bikin ini, itu terus dilakukan, itu sudah baik. Tapi pesan saya, tips dari saya yang juga nggak kalah penting adalah monitoringnya. Gimana caranya supaya jalannya terus membaik, terus improve gitu. Yang pasti fokusnya adalah customer oriented. Gimana supaya konsumennya happy, supaya bisa tetap terus sehat bersama dengan produk-produk yang kebetulan kalau dalam hal ini Nutrifood kelola gitu. Tapi tentunya teman-teman di seluruh Indonesia punya produk atau jasa tentunya berbeda-beda gitu. Mungkin itu Kak Mario yang boleh saya paparkan. Kepanjangan ya. Menarik banget dan sangat komprehensif sekali Mbak Nina. Di sini aku pribadi bisa menyimpulkan bahwa selain berinovasi dan kreasi dalam menyambut pandemik yang sangat meresahkan ini, tapi kita juga harus selalu memonitor pekerjaan kita ya. Jangan lupa untuk mereview setiap pekerjaan yang kita lakukan. Jadi kita selalu bisa accelerate lebih cepat gitu kan ya Mbak Nina ya. Iya, betul. Nah, berhubungan tadi yang Mbak sampaikan, maaf ya Kak Emi sama Mario aku jump in karena sangat menarik banget. Jadi perubahan-perubahan yang tadi udah Mbak sampaikan, bahkan sebelum COVID pun sebenarnya perubahan itu udah terjadi ya Mbak, semuanya udah going to digital. Tapi karena tiba-tiba ada COVID, semuanya tiba-tiba harus digital. Nah, kemudian nih Mbak, tentang perubahan tadi, kira-kira skill apa sih Mbak? Kemampuan apa, keterampilan apa yang harus dimiliki para teman-teman pengusaha pemula, Mbak, kira-kira? Supaya bisa melihat peluang lebih baik, supaya bisa lebih ke customer oriented, dan bisa mencapai target yang dia inginkan.
gitu Mbak. Oke. Ini menarik banget pertanyaannya. Boleh dibilang saya termasuk orang yang sangat passion dengan hal-hal yang berbau human development, organizational development gitu. Karena saya percaya apapun visinya, kalau hanya proses dan teknologinya saja yang diperbaiki tanpa people yang diperbaiki, itu akan jadi sia-sia gitu. Banyak buku atau banyak hal yang kita pelajari di mana selalu nomor satunya adalah it's all about people. Makanya saya lebih senang ketika termin orang bilang human resource, itu saya lebih senang mengatakan itu sebagai human capital. Karena human as capital, bukan as resource gitu. Nah, menjawab pertanyaan yang Mbak Rosi gitu, kebetulan kemarin ada satu materi yang teman saya, Mas Audi gitu di Bogor, siapkan untuk saya gitu. Jadi bicara tentang kesiapan gitu ya, bicara tentang bagaimana kita sebagai human capital bermigrasi secara pola pikir, secara skill, kompetensi untuk bisa coping gitu, untuk bisa adapt gitu dengan situasi yang tadi Mbak Rosi bilang gitu, bahwa sekarang semuanya dipacu untuk mau nggak mau jadi go online gitu, yang tadinya orang mungkin bingung cara pakainya di marketplace atau bayar lewat online money, sekarang jadi semuanya jadi harus belajar gitu, termasuk yang lansia-lansia atau yang justru anak-anak muda gitu. Nah, in short, jadi ketika kita bicara tentang apa yang perlu kita siapkan as entrepreneur gitu ya untuk bisa kondisinya bisa mengikuti gitu dengan 4.0 atau online ini, itu saya bagi jadi dua hal ya gitu. Ini sebenarnya sesuatu yang juga kita aplikasikan di Nutrifood gitu ya. Jadi ada hal-hal yang sangat-sangat mendasar yang bicara tentang pola pikir atau mindset gitu di kita gitu. Yang pertama adalah kita perlu open mind. Jadi apapun yang kita pelajari, apapun yang kita belajar dari orang lain, dengar dari orang lain, atau dari sekitar kita, itu jangan langsung kita keras kepala, kita tutup gitu. Tapi sebisa mungkin kita embrace gitu, sebisa mungkin kita bisa secara terbuka untuk terima itu dan menganalisa di dalam pola pikir kita, open mind. Kemudian yang kedua adalah ini yang saya senang banget gitu, dan di Nutrifood saya diajarin ini terus gitu sama CEO kami gitu, untuk kan kata orang nggak ada yang nggak ada yang berubah kecuali perubahan itu sendiri, ya kan? Jadi tiap hari selalu ada perubahan. Sehingga kalau kita mau jadi orang yang sukses, kita mau jadi entrepreneur yang bisa ngikutin zaman gitu ya, bisa melalui pandemi ini dengan baik. Yang kedua adalah kita harus agile gitu. Jadi ibaratnya kalau saya menggunakan analogi seorang surfer gitu ya, kita lihat nih ombaknya bakal gimana nih gitu. Dengan segala skill kita berupaya untuk bisa riding the wave gitu, sehingga kita bisa terus ngikutin ombaknya dengan baik. Itu agile gitu. Terus yang ketiga mirip-mirip gitu ya, tapi ini nuansanya bagaimana kita bisa memanfaatkan teknologi dengan baik di kala online generation ini, yaitu adaptif gitu. Itu yang ketiga gitu. Terus yang keempat, makin ke sini ketika 4.0 ini terjadi, satu hal yang beda banget dengan 3.0, 2.0 dan 1.0 adalah bicara soal kolaborasi, bicara soal network atau jaringan. Ibaratnya sekarang mah lu sukses nggak bisa sendiri cuy gitu kan, harus bareng-bareng sama yang lain. Jadi perlu berkolaborasi. Itu yang keempat yang penting untuk kita menjaga supaya dapur kita tetap nge-pull gitu istilahnya untuk entrepreneur. Terus yang kelima, ini yang terkait dengan yang tadi inovasi, kreasi gitu ya. Itu kita perlu selalu eksperimen. Jangan takut salah.
cobain aja. Nanti along the way, ini apalagi kalau entrepreneur udah hal yang biasa gitu. Cobain dulu gitu kan. Mulai aja dulu gitu kan. Jadi selalu bereksperimen. Itu yang kelima. Yang keenam adalah simple. Keep it simple. Jadi gimana caranya supaya sistemnya itu simple gitu. Cara komunikasinya itu simple. Yang ketujuh, yang tadi saya udah sempat jelasin, bicara soal customer centricity gitu. Bagaimana supaya yang paling utama itu adalah justru konsumen. Ya, supaya bisa sustain gitu. Itu secara pola pikir. Jadi 7 digital mindset gitu. Itu yang diterapkan di tempat kita gitu. Nah, setelah 7 mindset itu, terus kita beralih ke yang namanya skill. Ya, yang namanya kompetensi gitu. Dan ini adalah basic skill untuk bisa go digital, untuk kita bisa mengikuti semuanya dengan baik gitu. Yang pertama, critical thinking. Jadi kalau kita masih belum jadi leader atau dalam arti kita masih kerja sama bos gitu ya, kita kalau disuruh apa-apa tuh jangan ya Pak, ya Bu gitu. Jangan gitu. Jadi sebisa mungkin kita punya jiwa yang kritis gitu. Kenapa harus gini, kenapa harus begitu, supaya kita bisa terus belajar gitu. Saya juga termasuk orang yang justru malah lebih senang punya tim yang bisa memberikan sisi lain dari apa yang saya pikirkan gitu. Jadi makin kaya, makin banyak, kita juga bisa belajar satu sama lain gitu. Itu critical thinking. Terus basic skill yang kedua itu adalah sama kolaborasi juga gitu. Karena itu penting gitu. Nggak cuma tahu secara mindset dan knowledge, tapi kita juga perlu bisa tahu secara aplikasinya gitu. Dan hal yang penting adalah makin ke sini saya juga masih dalam tahap yang belajar gitu. Gimana caranya bisa berkolaborasi secara online. Nah itu juga menarik gitu. Kalau dulu kita ketemu, offline nih, ketemu sama tadi cerita Mbak Emi gitu. Saya ketemu Mbak Emi udah puluhan tahun lalu gitu. Saya acungin jempol dengan konsistensi beliau di bisnis dan jiwa entrepreneurnya sampai benar-benar bisa di Femalepreneur ID ini gitu. Itu saya acungin jempol juga gitu. Nah, itu kita berkolaborasi nih. Kayak kita Nutrifood sama Femalepreneur berkolaborasi dan bukan hal yang nggak mungkin gitu. Dengan adanya ketemu ini jadi mulai gitu. Jadi awalan ke depannya siapa tahu bisa bisnis bareng, bisa kerja sama bareng gitu. Baik itu secara Nutrifood maupun secara personal dengan Femalepreneur atau anggota-anggota member Femalepreneur. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah kreativitas gitu. Kreativitas gitu. Tadi udah banyak kita bahas. Nah, yang keempat adalah logic, analytical sama system thinking. Jadi istilahnya refleksi, pola pikir untuk gimana nganalisa yang tadi nggak bisa nih pakai nomor rekening SPG, pakai mereka prefer COD nih konsumen. Ya udah baiknya seperti apa sistemnya gitu. Itu yang kita perlu evaluasi. Dan yang terakhir adalah problem solving and decision making. Jadi gimana caranya kita tahu nih kondisi market seperti ini, berubah seperti ini, tanpa disangka-sangka seperti ini gitu ya. Yang harusnya ngegas gigi 4 jadi turun lagi ke gigi 1 gitu kan. Yang harusnya mau gencerin program A jadi nggak bisa, sekolahnya tutup jadi migrasi ke program yang lain. Nah itu adaptif tuh gitu. Gimana caranya supaya cepat langsung berubah gitu, tactical gitu. Dengan tentunya pemantauan secara berkala gitu. Sekiranya itu gitu. Jadi ada 7 hal sama ada 5 hal gitu yang kita perlu siapkan gitu. Itu yang dilakukan sama teman-teman di Nutrifood sejauh ini gitu. Tapi pastinya semua hal tidak ada yang paling baik. Kita juga di Nutrifood juga masih tetap terus belajar. Kita masih juga mengevaluasi, mereview apa yang paling baik gitu, apa yang relevan, apa yang enggak gitu. Tapi yang pasti adalah jiwa positif selalu harus ada gitu, supaya kita bisa terus mengevaluasi kondisinya gitu. Demikian Kak Rosin untuk bermigrasi ke digital. Keren banget Mbak Nin, bukuku sampai penuh Mbak. Iya banyak banget yang harus dicatat dan kapan-kapan kita harus membuka kembali catatan-catatan ini tentunya. Makasih banyak Mbak, poin-poinnya luar biasa banget, ada 7 plus 5 dan item-item lainnya. Nah silakan sekarang ke Kak Emi dulu deh. Nah, ini sih ada pertanyaan ya, cuma mungkin kita di akhir dulu ya, kita masih bahas nih, masih seru nih. Teman-teman kalau mau drop pertanyaan silakan, nanti biar kita kumpulin ini baru satu nih.
ya berkaitan dengan materi kita hari ini. Nah, kita ini kan banyak yang generasi kita yang hidup di era sekarang nih, Mbak Ana gitu ya. Mungkin apa sih tantangannya gitu bagi kita sendiri dan bagi Nutrifut juga gitu. Tapi di sisi lain itu masih banyak yang hidup di zaman ini tapi juga masih belum agile gitu ya. Tadi masih gaptek gitu misalnya, mau belanja masih bingung gitu ya. Nah, gimana sih tantangan-tantangan seperti itu mungkin dihadapi juga nih dari Nutrifut sebagai atau Mbak Ana sendiri gitu. Mungkin bisa diceritain nggak? Iya. Iya, kalau tadi balik ke apa namanya bermigrasi gitu, selalu ada 3 hal gitu. Ada people, ada proses, ada teknologi gitu ya. Dari ketiga ini yang paling memang sering bikin pusing kita sebagai leader atau kita sebagai business owner itu selalu yang pertama nih, people-nya gitu. Kenapa? Karena people tuh unik gitu. People tuh berbeda-beda tiap orang dan kondisinya kita mungkin tidak bisa tebak gitu. Yang menarik dari apa yang saya pelajari di Nutrifut itu mungkin simpelnya adalah kita selalu berusaha untuk menyelaraskan antara otak, otot gitu ya sama hati. Itu yang kita pelajari dan selalu berusaha untuk sebisa mungkin kejar gitu. Karena kita percaya bahwa yang namanya suatu karya itu akan jadi punya makna kalau semua 3 itu inline. Otak, otot gitu ya, sama hati gitu ya. Dengan kita bisa deliver itu, kita punya makna, pasti visinya akan berbeda dengan sebuah bisnis yang misalnya visinya hanya jual produk gitu. Udah aja jual produk misalnya. Ini enggak gitu. Kita memang visinya bagaimana kita pengen menginspirasi orang untuk hidup lebih sehat gitu. Itu apa misinya gitu. Nah, sejauh ini kita ingin fokuskan itu adalah di bagian membatasi asupan gula, garam, lemak gitu. Nah, tapi dari visi dan misi yang ada itu nggak gampang gitu, bisa diikuti oleh semua anggota organisasi supaya bisa punya makna dan mendeliver itu ke konsumen gitu. Nah, apalagi kalau tadi Mbak Emi bilang nowadays gitu, ya dunia sekarang itu banyak sekali challenge-nya gitu, banyak sekali hal yang jadi boleh dibilang tantangan gitu. Bagaimana supaya bisa mengikuti kondisinya gitu dari masing-masing tentunya klien atau konsumen kita gitu. Contoh misalnya, kita ada misalnya pernah satu pengalaman di mana satu brand atau sebuah brand sudah dirasa atau dipersepsi sebagai brand yang terlalu tua gitu ya. Terlalu tua dalam arti buat anak-anak zaman sekarang udah nggak keren minum brand itu misalnya gitu. Itu dulu sempat kita alami gitu. Nah, kemudian kita akhirnya melakukan survei gitu. Anak kekinian, anak zaman now, itu mereka punya relevansinya dengan apa gitu. Dengan sesuatu yang seperti apa gitu. Jadi intinya adalah kita tetap akan fokus ke konsumennya gitu. Apa yang mereka alami, apa yang mereka inginkan gitu. Kita tidak bisa mengubah bagaimana konsumen berpikir gitu. Tapi bagaimana caranya supaya kita bisa menyatu dan engage dengan pola pikir konsumen gitu. Nah, pola pikir konsumen yang sekarang itu biasanya apa ya? Kalau boleh dibilang kita banyak baca gitu, makin kesini konsumen kita tuh nggak segampang itu, nggak seloyal itu dengan sebuah brand gitu. Kalau dulu di mungkin 3.0 atau 2.0 atau tipe konsumen yang baby boomer atau yang mungkin angkatan kita gitu ya, itu lebih akan tetap terus pakai satu produk terus-terusan gitu ya. Tapi makin ke sini tingkat loyalitasnya makin akan berkurang gitu. Nah, challenge itulah kita sebagai seorang marketers
untuk tetap bisa engage gitu dengan konsumen gitu. Nah, model marketing yang dulu misalnya 4P gitu, sekarang saja sudah berubah gitu. Contoh misalnya apa ya? Misalnya bicara soal 1P aja, misalnya bicara soal produk gitu ya. Kalau dulu mungkin kita punya kebiasaan passion apa gitu. Kemudian konsumen butuhnya apa? Ya udah bikin aja satu produk gitu. Nah, sekarang kondisi sudah berbeda gitu. Produk yang sustain, produk yang berhasil, biasanya pola pikirnya bukan lagi hanya pola pikir si produsen atau si konsumen. Tapi produk yang berhasil adalah sekarang sesuatu yang justru crowdsourcing antara produsen dan konsumen gitu. Contoh misalnya ada salah satu produk minuman gitu ya yang pasti teman-teman sering minum lah. Kalau misalnya saya nggak sebutin lah misalnya Mbak Emi yuk kita ketemuan di mana? Yuk aku traktir minum kopi itu gitu. Nah, kasih tahu lah ya itu produknya apa gitu. Nah yang menarik kita belajar dari mereka adalah mereka itu biasa membuat satu produk baru itu bukan dari idenya dari orang marketingnya saja, tapi biasanya mereka justru tipenya itu co-creation namanya, co-creation. Jadi gimana caranya membuat satu minuman yang dari sisi konsumen itu bikin happy dan dari sisi produsen juga bisa meet gitu, baik itu secara konsep maupun secara harganya gitu. Jadi balik lagi ke pertanyaannya, challenge-nya apa? Challenge-nya adalah bagaimana kita bisa sebagai marketer, sebagai entrepreneur mengenal dengan lebih baik konsumen kita. Itu pertama. Makin kita engage, makin kita kenal, makin kita ibaratnya udah bener-bener kita ngerti deh dari dia bangun tidur sampai tidur lagi ngapain gitu, apa yang mereka pikir, itu pasti kita makin akan jeli melihat kondisi apa yang bisa kita lakukan untuk bisa mengengage dan mengedukasi dan deket gitu sama mereka sehingga customer experience-nya bisa wow buat mereka. Makin wow customer experience-nya, mereka akan makin ingat dengan kita gitu sampai sejauh mungkin gitu. Itu yang pertama gitu. Yang kedua adalah challenge-nya gimana caranya orang yang jadi perantara. Kita sebagai leader kan punya visi nih. Aku mau gini, saya mau gini, gue mau gini gitu. Tapi kita kan nggak bisa kerja sendiri. Kita punya peer, kita punya tim, kita punya network gitu ya, jaringan gitu ya, teman-teman gitu ya. Nah, gimana caranya mereka bisa punya satu visi sama kita, berelasi sama kita, dan mereka melayani konsumen atau calon konsumen kita dengan cara align antara otak gitu ya, pemikiran, ototnya, cara dia kerja dengan hatinya. Nah, hati itu jadi satu hal yang penting, Mbak Emi, yang sejauh ini kita terus selalu belajar di Nutrifood gitu. Karena kita percaya bahwa kita nggak akan bisa jadi value, makna buat orang lain kalau kita juga nggak tulus gitu. Mau nawarin, mau mengedukasi orang tuh nggak tulus gitu. Jadi kita pingin supaya benar-benar give back to society. Nutrifood ada mau membantu Indonesia untuk meningkatkan kualitas sumber daya Indonesia dari sisi nutrisi gitu. Gimana caranya Indonesia yang tingkat diabetesnya naik gitu ya, posisinya di 2 tahun lalu gitu ya, di seluruh dunia sekarang udah nomor berapa, saya jadi lupa, nomor 6. Gimana caranya tahun depan bisa turun, bukannya jadi naik gitu. Nah, itu kita pengen kontribusi di situ gitu. Jadi, saya yakin percaya kalau kita punya niatan yang tulus, kita punya maksud yang baik, hati yang bersih gitu ya, apapun itu jasa, produk, apapun konsep pemikiran yang kita mau berikan ke orang itu pasti akan berbuah gitu. Pasti akan berbuah gitu. Itu mungkin 2 hal yang paling penting sih menurut saya gitu atau menurut kami gitu. Wow. Nah, terjawab banyak ya. Nah, kebetulan ini tadi itu pas banget ada yang nanya soal itu tuh, Mbak Ana. Jadi ini saya mungkin pertanyaan yang
terakhir banget lihatnya dekat dari Jakarta. Gimana cara menarik orang di sekitar kita atau yang sudah bareng di tim agar tergerak maju bersama. Kadang kan atmosfernya naik turun supaya lebih sehat. Tadi mungkin udah dijawab ya sama Ana ya. Jadi gimana caranya supaya harus bisa satu visi, punya value dan tulus gitu ya Mbak Ana ya, supaya bisa bareng bekerja bersama gitu. Mungkin bisa gitu tuh Mas Richard. Tapi kalau masih mau ditanyakan boleh Mas Richard. Mungkin kita bisa masuk ke pertanyaan ya Mbak Rosi. Iya. Kalau aku pribadi Mbak pengen menggali lebih dalam tentang terkait tim. Tadi mungkin pertanyaan Mas Richard sudah terjawab ya. Mas Richard makasih banget udah join di kelas kita hari ini. Thank you Mas Richard. Ya gini Mbak, people kan come and go ya Mbak. Orang kan dalam detik aja bisa berubah keinginan, bisa berubah minat gitu. Gimana sih Mbak sebagai leader nih Mbak? Aku pengen belajar banget dari Mbak gitu. Karena di Female Planner kan nggak bekerja sendirian juga ya Mbak ya, walaupun kita ini bertiga, cuman kita juga punya tim-tim lainnya yang sebagai intern gitu, yang ngebantu kita. Nah gimana sih Mbak caranya membuat tim kita itu jadi lebih komit sama kita, sehingga bisa ngikutin apa yang kita mau, ya kan? Bisa ngikutin visi organisasi, bisa bareng-bareng ngegedein organisasi ini bareng-bareng gitu, Mbak. Itu yang pertama, gimana caranya biar mereka komitmen dan gimana cara nyaringnya. Karena berdasarkan yang aku pelajari nih, Mbak, orang itu ada yang sifatnya memang dia menjadi seorang takers. Kalau takers itu artinya dia hanya ingin mengambil manfaat aja tanpa mau memberi gitu. Tapi kadang kita jadi kebingungan untuk nyaring orang-orang yang demikian gitu Mbak. Nah supaya kita nggak salah pilih orang, proses seleksinya kayak gimana Mbak? Apakah dari Nutrifood mungkin ada hal-hal yang bisa kami pelajari untuk evaluasi atau semacam apa tools-tools yang mungkin bisa di-share ke kita? Itu yang pertama Mbak. Itu dulu deh Mbak. Iya. Lebih ke people. Makasih Kak Rosi ya. Iya. Jadi memang untuk membuat tim kita komit atau apalagi kalau dibilang selalu komit gitu ya, itu bukan perkara yang mudah gitu ya. Bukan perkara yang mudah gitu. Yang saya selalu belajar dari Nutrifood dan dari yang saya alamin sejauh ini, yang pertama, mulai dulu dari diri sendiri nih, Kak Rosi. Jadi, kita nggak akan bisa membuat timnya jadi baik, jadi positif, kalau kita sendiri tidak. Jadi kita mulai dari diri kita dulu, gitu. Tapi yang memang namanya manusia, otentiknya ya galauan gitu ya. Naik, turun gitu. Kayak tadi juga saya sempat share, di mana saya juga sempat beberapa hari gitu ya, sempat semingguan gitu, nggak bisa tidur nyaman gitu ketika mulai-mulai work from home gitu. Itu satu hal yang biasa gitu. Tapi seorang yang baik, seorang yang bisa berhasil adalah bagaimana dia bisa mantul, bisa maju gitu dari perasaan kegalauan itu gitu. Itu yang nomor satu. Jadi kita mulai dari diri kita dulu gitu. Nah, ketika kita udah nyaman, kita perlu berefleksi. Kita sendiri secara personal visinya mau apa? Hidup ini dirasain sama seorang Rosi, seorang Ana, bisa punya makna yang keren banget, bisa ibaratnya diceritain ketika kita udah metong, misalnya kita dipanggil Tuhan, terus kita mesti cerita gitu di pintu itu gitu. Rosi, Ana, apa yang lo udah buat di dunia ini gitu. Nah, itu kita mau cerita apa sama yang di atas ketika kita sudah berakhir di dunia ini. Nah, itu kita perlu tetap terus berefleksi dari hari ke hari gitu. Sebenarnya sekarang work from home jadi bisa punya banyak waktu berefleksi gitu. Itu mungkin juga hal positifnya dari kondisi pandemi ini gitu. Itu yang kedua gitu. Jadi mulai dari diri kita, kemudian yang kedua visi kita apa, mau kita apa, hidup kita pengen seperti apa, yang bikin kita happy, yang bikin kita merasa punya makna. Itu dulu. Nah, kalau udah mantap gitu, dalam arti mantap saat itu ya, karena bisa jadi nanti ke depannya bisa jadi berubah gitu, tergantung dengan kondisi lingkungan dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang ketiga adalah baru kita saat kita memilih orang, ketika mencari orang, kan biasa ada dua ya. Kita punya tim yang memang sudah given, ada tim yang perlu kita rekrut atau seleksi.
Kalau timnya sudah given, biasanya itu adalah yang saya lakukan atau yang cukup sukses gitu, bisa membantu menjadi timnya lebih kompak dan lebih komit, adalah lebih sering ngobrol, menyamakan persepsi. Biasa selalu saya bilang, atau kami bilangnya begitu gitu. Yuk kita kalau sama tim yang banyak sarasehan. Kalau one to one gitu, kita biasanya bisa coffee morning, ngopi, ngeteh gitu. Yang suasananya lebih rileks gitu. Lebih sesuatu yang bisa kita bercerita gitu. Nah, saya selalu biasanya mulai dengan pertanyaan, gimana? Kamu happy apa enggak di sini kerja bareng sama saya gitu? Kalau misalnya ada hal yang perlu saya perbaiki, perlu misalnya Nutrifood perbaiki untuk bisa bikin kamu happy, itu apa? Jadi kita selalu open dengan feedback gitu ya. Nah, dari ngobrol-ngobrol itu akan kelihatan gitu ya. Karena ini timnya kan sudah given nih, orangnya sudah ada gitu ya. Kita jadi leader misalnya baru di tim itu gitu. Kita dari situ ketahuan gitu bahwa oh ternyata nih kalau Kak Rosi visinya atau sesuatu yang dianggap sama Kak Rosi penting adalah ini misalnya gitu. Kalau Kak Mario beda, dia melihatnya ini misalnya gitu. Kalau Mbak Emi beda lagi gitu. Nah itu yang bisa kita dapat dari ngobrol. Nah kalau saya biasanya saya catat gitu. Jadi tiap orang yang ada di tim saya itu saya catat gitu. Apa yang menurut dia penting gitu. Karir kah? Lingkungan kah? Posisi kerja kah? Karena kan saya punya tim di seluruh Indonesia nih, dari Aceh sampai Jayapura gitu. Misalnya buat mereka lokasi kerja penting gitu. Aduh Mbak, saya emang nggak usah naik jabatan Mbak, yang penting saya tetap di Jayapura misalnya gitu. Berarti di Jayapura gitu kan, kayak gitu. Berapa lama kamu akan bisa nyaman di Jayapura? Saya justru sekarang udah punya pacar Mbak, saya akan married sama orang Jayapura misalnya gitu. Itu saya catat tuh kondisi-kondisi itu gitu di tiap orang yang ada di tim saya gitu. Jadi dengan kita sama yang tadi, kalau kita mau mengedukasi market, memperkenalkan konsep produk ke society atau ke konsumen kita, kita harus benar-benar kenal konsumen kita. Customer kita tipenya kayak gimana sehingga kita bisa develop konsumen kita. Kerja sama tim juga sama, Kak Rosi gitu. Kita harus kenal nih orang ini seperti apa gitu. Kayak gitu. Bahkan yang menarik kemarin kita baru setahunan ini gitu saya lagi belajar tentang love language gitu, bahasa cinta gitu ya. Bahasa cintanya beda-beda gitu. Ada orang yang sukanya diservis, ada orang yang sukanya dikasih hadiah, ada orang yang nggak usah repot-repot, dikasih waktu aja ditemenin ngopi, ngeteh, ngobrol gitu ya. Tapi ada orang juga yang tipenya senangnya ditepuk pundaknya gitu, good job gitu. Kayak gitu. Tiap orang beda-beda gitu. Nah, makin kita kenal tim kita seperti apa, kita akan makin jos bisa bekerja sama dengan mereka. Loyalitas, komitmen itu bonus gitu. Itu di akhir gitu. Mereka pasti akan begitu, kita pun akan begitu gitu. Makanya biasanya itu akan perlu secara periodically, secara rutin kita lakukan. Itu untuk tim yang sudah ada. Nah, kalau untuk yang baru direkrut, baru diseleksi, sebenarnya mekanismenya sama gitu, tapi boleh dibilang kalau kita formal company biasanya kan punya kesempatan untuk probation gitu. Jadi poinnya adalah baik itu new recruits atau baik itu tim yang ada, poinnya adalah bagaimana visi kita secara pribadi dengan visi company kita atau visi bisnis kita itu bisa align dengan visi personal si tim kita, baik itu yang baru mau masuk maupun yang sudah ada gitu. Nah itu yang perlu kita fine tuning gitu. Itu seninya deh. Gimana caranya supaya kita bisa tetap fine tuning secara nyaman, bisa align gitu. Ya kalau masih tetap terus align ya berarti tetap akan terus komit. Makin align makin komit. Tapi kalau udah ada satu hal yang sudah tidak align, ya kita jangan memaksakan. Kita better secara dewasa juga ngajak ngobrol, tanya ada apa, kenapa, apa yang bisa saya bantu gitu. Kok ada perubahan, ada apa yang perlu kita perbaiki dari relasi kita baik secara personal maupun dengan bisnis kita gitu. Itu yang biasanya sejauh ini menurut saya satu hal yang cukup jitu gitu untuk tetap membuat tim kita tetap komit gitu. Sebisa mungkin tetap komit gitu dengan kondisi apa yang kita
hadapi gitu. Apalagi saat pandemi ini gitu. Makin kondisinya makin bikin galau, makin ketidakpastian tinggi, justru kita harus tetap terus pegangin timnya gitu. Tetap terus pegangin timnya. Justru jangan ditinggalin. Justru lebih sering ngobrol, update, lebih sering untuk sharing gitu. Baik itu hal yang formal maupun informal gitu. Itu mungkin yang sejauh ini berhasil di keseharian kami di Nutrifood gitu. Mudah-mudahan juga bisa jadi hal yang berhasil juga di teman-teman gitu. Alright, wow. Lagi-lagi mendapatkan banyak catatan, Mbak. Thank you so much. Ini sangat berarti banget. Kadang itu ya, Mbak ya. Berarti memang sangat penting ya Mbak, kita sebagai leader itu selain memberikan contoh ya, diawali dengan memberikan contoh, tapi juga di tengah-tengah kita merangkul mereka ya Mbak, melakukan personal approach. Sesibuk apapun kita sebagai human punya urusan personal juga jangan lupain tim untuk tanya kabarnya mereka seperti apa gitu. At least mereka nyaman sama kita gitu kan ya Mbak. Kemudian nanti akhirnya kalau diajak kerja jadi lebih willingness-nya lebih tinggi gitu. Iya, betul. Gitu, apalagi hari ini Hari Pendidikan Nasional nih, Kak Rosi. Hari Pendidikan Nasional kita selalu ingat dengan Bapak kita tercinta Ki Hajar Dewantara gitu ya. Ingar sesung tulodo, ing madya mangun karso, tuturi handayani. Jadi tergantung nih kita posisinya mau di mana gitu. Disesuaikan dengan tim kita gitu. Itu seru sih, menarik. Iya, ini jadi refleksi kita juga Mbak di Femalpreneur. Wah, kita harus mulai banyak ngobrol nih sama tim kita. Sama supaya kami lebih juga betah. Di Nutrifood, ya. Oke. Alright, selanjutnya silakan mungkin dari Mario. Halo Mbak. Halo Kak Mario. Gimana? Kalau saya mau jawabin pertanyaan aja Mbak ya, udah banyak yang masuk ini. Dari Mas satu Mbak Yesabi Palutur, Abi dari Makassar. Nah, dia ini namanya, jika menjadi customer development pertama kali yang perlu dipersiapkan. Kayaknya ini tertarik di karir ya Mas Abi ini ya. Dia ingin berkarir sebagai customer development. Itu Mbak mungkin bisa dijawab. Iya. Pertanyaannya yang perlu disiapkan begitu ya? Iya. Oke. Kalau bicara customer development, divisi tempat saya bekerja tentunya berkutat dengan yang namanya marketing. Jadi sebisa mungkin memang curiosity terhadap marketingnya itu makin tinggi, makin akan banyak belajar. Itu penting gitu. Kemudian yang kedua, senang dengan sesuatu yang bisa membahagiakan konsumen kita gitu ya. Jadi kita sebisa mungkin senang untuk menggali cara konsumen berpikir dan bagaimana kita bisa menservis mereka gitu. Jadi sebisa mungkin customer oriented gitu. Kemudian yang ketiga, mungkin secara umum ini ya, punya sense of business gitu ya. Bagaimana caranya kita bisa bisa berkontribusi secara maksimal di di segmen yang kita cocok gitu ya, secara baik itu jasa maupun produk. Terutama kalau di Nutrifood ya kita bicara soal produk-produk kesehatan, makanan, minuman kesehatan gitu. Itu jadi marketing, customer oriented, sense of business, dan yang dua terakhir adalah networking gitu. Sebisa mungkin punya kenyamanan untuk punya teman banyak, secara terbuka untuk bisa berkolaborasi sama banyak orang, punya jejaring, berkegiatan gitu. Itu juga penting untuk menjaga network kita gitu. Dan yang terakhir, sebisa mungkin mempunyai potensi leadership gitu. Karena kita punya tim, kita ingin supaya tim kita bisa yang tadi gitu, berkarya align antara otak-otak sama hatinya sehingga bisa optimal gitu. Gitu, Kak Mario. Oke, terima kasih ya Mbak ya. Jadi memang marketing basic, ilmunya tetap di marketing ya Mbak ya. Terus terus mau ketemu sama banyak orang karena kan memang lebih ke customer gitu ya Mbak ya. Betul banget. Ya.
Jadi kalau yang pemalu-pemalu gitu nggak bisa ya Mbak ya? Oh, masih bisa karena yang namanya marketing itu pasti juga kan ada yang di depan layar, ada yang di belakang layar gitu. Oke. Apalagi dengan sekarang online marketing, digital marketing, nggak harus semuanya yang Orang nyaman, ya. yang nyaman jadi narsum di IG Live gitu. Kayak saya juga termasuk yang oke, kalau lewat Zoom oke, tapi kalau IG Live saya belum berani gitu, saya belum pede gitu untuk bisa jadi narsum di IG Live gitu. Soalnya takut gimana gitu, belum nyaman gitu. Mungkin ya minggu depan atau beberapa waktu ke depan bisa nyaman gitu. Jadi any kind, orang introvert, extrovert bisa gitu. Tergantung nanti yang tadi gitu, dia senangnya apa, passionnya apa, ada hal nggak yang bisa yang bersangkutan contribute dalam flow proses titik kritis sebuah marketing gitu, yang pengennya supaya customer oriented, customer experience-nya jadi bagus gitu. Gitu. Oke Mbak, ya bahkan untuk sekedar ngajar aja butuh adaptasi ya Mbak. Maksudnya harus get in dulu di dalam hati kita, baru kita bisa ngajar ya Mbak. Nanti semoga via IG Live ya Mbak, kita tunggu. Anyway Mbak, ini dari room chat ada yang namanya Fariha dari Semarang. Terima kasih banget Fariha dari Semarang udah hadir. Nah, secara garis besar Mbak, pertanyaannya adalah kira-kira ada nggak sih Mbak marketing 5.0, dan kira-kira apa sih yang perlu dipersiapkan supaya nggak kaget gitu. Dan mungkin kalau aku hubungkan terkait dengan COVID nih Mbak, COVID-19, aku pribadi nih Mbak penasaran. Kalau misalnya COVID usai, udah selesai benar-benar bersih nih di muka bumi ini, kira-kira apa yang akan terjadi Mbak di market? Apakah semuanya harus go itu di digital, atau mungkin dari analisa Mbak, kira-kira kayak gimana, hal apa yang perlu dipersiapkan oleh teman-teman UMKM nih Mbak utamanya gitu, biar nggak kaget-kagetan lagi gitu Mbak. Oke. Ya, menarik nih. Pinter Kak Rosi milih pertanyaannya. Iya. Jadi marketing 5.0 gitu ya. Saya mungkin identikan dengan industri 5.0 gitu ya. Beberapa waktu lalu sempat baca, jadi dari industri 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 itu makin ke atas, makin ke 4.0 itu perubahannya tuh makin cepat gitu. Yang tadinya 100 tahun, ini cuma berapa nih tadi? Nggak sampai 100 tahun gitu, yang cuma puluhan tahun gitu. Nah, prediksinya industri 5.0 itu juga akan di depan mata gitu. Jadi nggak akan sampai puluhan tahun gitu. Jadi makin akan cepat gitu. Nah, kalau bicara industri 5.0 itu ada kemarin yang saya baca gitu ya. Nanti kita belajar sama-sama mungkin ke depannya, kalau teman-teman tertarik bisa riset juga gitu, bisa cari juga gitu tentang 5.0 gitu. Yang saya baca sejauh ini industri 5.0 itu adalah sesuatu yang berhubungan dengan mass personalization atau mass customization gitu. Jadi kalau misalnya mungkin kita pikir secara logika atau secara tren gitu ya, konsumen kita macam-macam gitu ya. Tipe milenial saja gitu ya, dengan demografi yang segitu banyak, segitu besarnya, itu modelnya berbeda-beda gitu ya. Dari generation sudah berbeda, dari tipe orangnya sudah berbeda, dengan karakter konsumennya benar-benar berbeda-beda gitu. Kita sebagai marketers atau sebagai entrepreneur, sebagai penyedia jasa atau produk, itu kadang suka kesulitan memilih produk jasa yang mana nih yang mau kita keluarkan sebagai jasa utama gitu. Karena kita nggak tahu nih yang bakal jadi konsumen utama kita itu apakah match dengan target market yang kita sudah planning di awal gitu. Again, harus tetap review kan. Bisa jadi target market di awal yang kita sudah set berbeda dengan at real di lapangan gitu ketika konsep produk kita dijalankan gitu. Nah, yang saya lihat atau yang saya sempat belajarin adalah bahwa ketika kita mau membuat konsumennya happy, itu makin ke sini kita perlu membuat membuat beberapa skenario gitu ya.
Contoh misalnya, apa ya? Ada satu produk burger yang kayaknya nggak survive di Indonesia karena udah nggak ada lagi gitu. Tapi dulu sempat ada gitu. Tapi banyak di Singapura, di worldwide gitu ya. Nah, apa yang menarik yang mereka jual itu adalah mass customization gitu. Contoh misalnya dari memilih si rotinya itu ada beberapa macam. Ada yang roti yang A, B, C gitu ya. Bisa memilih masing-masing gitu ya dari rotinya saja. Terus isi rotinya itu juga berbeda-beda gitu. Sausnya berbeda-beda gitu. Jadi makin kita bisa mempolakan secara customize kondisi konsumen kita, itu makin kita bisa membuat konsumen kita happy gitu. Makanya kondisinya makin 5.0 itu diprediksi akan jadi mass customization. Jadi entrepreneur atau pebisnis atau orang yang ingin menyediakan produk maupun jasa itu perlu secara cerdik menyediakan paket-paket combo misalnya yang bisa cocok gitu ya, bisa match dengan konsumen yang kita mau layani gitu. Dan jangan kaku gitu. Kalau kita menyediakan A, ternyata penerimaannya nggak bagus nih gitu. Mereka senangnya ABC gitu. Ya udah kita bikin paket yang di dalamnya isinya ABC gitu. Seperti itu. Contoh misalnya udah mulai sedikit-sedikit sih kita juga aplikasi pastinya di produk nutrisari gitu. Produk nutrisari. Biasa kan kita inilah ya cukup wajar ketika udah mau hari raya gitu ya, kita menyediakan parcel gitu ya, atau silaturahmi lah sama teman-teman kita, jaringan kita dan lain sebagainya gitu ya. Nah, Nutrisari punya paket gitu ya, paketnya paket Ramadan yang juga harganya dikasih program gitu. Dan paket Ramadan ini isinya adalah produk-produk yang betul-betul sesuai dengan biasanya yang dibutuhkan sama orang-orang ketika berpuasa gitu ya. Yang rasanya misalnya Nutrisari belewah gitu, yang biasanya banyak dikonsumsi sama kita yang berpuasa gitu ya. Kemudian juga ada Nutrisari Mango Smoothies yang isinya 100% vitamin C dan 100% vitamin D. Di kala COVID seperti ini, di kala pandemi seperti ini, itu kita butuh banget gitu dengan asupan nutrisi seperti itu. Nah, paket itu dengan isinya yang setulus itu atau sedemikian rupa kita buat untuk memenuhi kebutuhan saat ini, itu bisa jadi satu hal yang kita customize secara massal untuk kita tawarkan gitu ke konsumen kita gitu. Itu salah satu contoh atau konsep mass customization. Jadi industry 5.0 yang juga nanti inline dengan marketing 5.0 itu challenge-nya itu. Gimana caranya kita bisa coping, kita bisa cocok gitu ya, kita bisa punya strategi untuk bisa melayani berbagai tipe konsumen yang maunya macam-macam gitu. Itu menarik gitu. Dan kita perlu lebih inovatif, kreatif gitu, coba-coba eksperimen macam-macam program gitu. Itu yang 5.0 gitu. Nah, pertanyaan selanjutnya after COVID gitu ya, bagaimana gitu yang akan terjadi? Saya juga dulu awal-awal waktu pertama pandemi gitu ya, saya biasanya selalu tiap hari buka detik gitu ya. Tapi terus di beberapa waktu kemudian saya memutuskan untuk tidak setiap hari gitu membuka itu gitu. Yang relevan atau yang menarik adalah banyak prediksi dibuat oleh banyak orang gitu ya. Banyak orang, banyak lembaga itu bikin prediksi dan proyeksi ini gitu ya. Proyeksi dalam arti apa yang akan terjadi sesudah COVID terjadi gitu ya. Yang kita tidak ingin adalah kemarin saya tahu gitu bahwa ada satu flow di mana contoh misalnya seperti di Wuhan, di Singapura gitu ya, yang sudah declare bebas dari COVID gitu ya, pasien terakhir udah keluar nih gitu kan, udah sembuh gitu. Ternyata gelombang kedua mulai lagi outbreak gitu.
Dan itu mudah-mudahan tidak terjadi di Indonesia gitu. Karena saya pinginnya tuh optimis gitu, di bulan Juni itu udah beres, sehingga Juli kita udah bisa mulai lagi gitu. Karena kayak tadi aja saya siang atau kemarin ya, dengar IG live-nya Menteri Keuangan kita gitu ya, prediksi-prediksi itu kadang bisa bikin kita optimis, kadang bisa kita bikin pesimis gitu. Tapi yang penting saat ini kita perlu jaga itu adalah balance. Keep balance dengan kondisi yang ada. Keep balance dengan berita yang ada. Yang pasti kita sebagai pebisnis, kita perlu prepare for the worst. Gimana nih caranya bayar THR anak-anak buah misalnya. Gimana caranya sampai semester 2, sampai akhir tahun bisnis kita masih tetap akan jalan gitu. Itu yang perlu kita lakukan gitu. Yang tidak ingin terjadi adalah outbreak kembali lagi terjadi di sesudah yang pertama selesai, seperti katanya flu di Spanyol juga seperti itu gitu. Yang pertama selesai, yang kedua malah 2 kali lipat lebih tinggi gitu, sampai 3 kali gelombang gitu. Nah itu mudah-mudahan di dunia tidak terjadi seperti itu gitu. Kalau bicara soal UMKM, spesifik soal UMKM, saya termasuk orang yang optimis. Pak D kita gitu ya, Bapak Jokowi kita tercinta itu nggak akan tinggalin kita begitu saja gitu ya. Pemerintah akan membuat paket-paket atau malah sudah membuat gitu ya beberapa paket-paket keringanan gitu ya, baik itu insentif pajak, baik itu relaksasi kredit gitu ya, yang harusnya dibayar full menjadi diperingan gitu ya. Kemudian even sampai BPJS gitu, BPJS yang kita daftar secara pribadi kemarin yang sebelum pandemi gosipnya akan naik, ya sekarang malah justru akan turun gitu. Mudah-mudahan itu nanti akan benar-benar terjadi secara cepat gitu, supaya kita bisa sesuaikan. Jadi Indonesia pasti akan bisa bergerak, bisa jalan kalau hope-nya, positifnya itu bisa bagus. Saya yakin pemerintah akan tetap menjaga jiwa positif dan hope-nya itu, harapannya itu supaya kita semua tetap bisa jalan gitu. Walaupun jalan dengan mungkin perlu adaptasi sedemikian rupa gitu. Satu hal yang pasti, sampai akhir tahun mungkin kita tetap perlu harus berwaspada ria gitu. Melihat kondisi sampai dengan akhir tahun apa yang akan terjadi gitu. Jadi yang mungkin punya rezeki lebih gitu ya, punya kelebihan gitu, bisa membantu dalam segala platform, dalam segala kesempatan yang bisa gitu. Karena ya seperti di Jakarta sudah mulai kerasa nih kriminalitas di beberapa tempat itu sudah mulai kerasa gitu, itu meningkat gitu. Ya wajarlah gitu ya dengan kondisi seperti sekarang, mau bayar uang sekolah, kemudian nggak bisa kerja gitu ya, kemudian ya mungkin kalau mau berhari raya sih nggak pengaruh, saya yakin gitu. Itu pasti akan membuat orang-orang yang tidak seberuntung kita itu akan jadi mata gelap gitu. Jadi kita mungkin sebagai orang yang lebih beruntung dari mereka, yuk kita sama-sama punya social responsibility, membantu mereka, membantu di berbagai kesempatan yang kita bisa. Kalau bisa punya materi, kalau kita bisa punya tenaga gitu, atau apapun yang bisa kita lakukan gitu. Tapi yang pasti kalau balik lagi ke pertanyaannya, after COVID seperti apa, nggak ada yang tahu gitu ya. Saya juga nggak bisa pastiin. Tapi yang pasti adalah kita harus punya jiwa positif dan selalu memberikan harapan. Dan kita percaya pemerintah tidak akan meninggalkan kita, mereka akan pasti memberikan paket-paket kebijakan untuk mempermudah bisnis kita tetap terus jalan gitu. Dengan jiwa yang positif, dengan semua hal yang positif, niscaya pasti akan terjadi hal yang positif juga gitu.
Amin. Makasih banyak Mbak, energi positifnya nyampe banget ke aku pribadi dan semoga juga ke teman-teman yang saat ini masih hadir. Masih 60 peserta Mbak yang hadir dari berbagai daerah. Nah, jadi tadi ada 2 poin penting yang aku tangkap. Dari yang pertama tadi pertanyaannya tentang 5.0 bahwa itu akan terjadi, bisa jadi dalam waktu yang sangat cepat ya, tidak menunggu ratusan tahun, mungkin di depan mata kita. Satu skills yang harus dipunyai adalah open minded ya Mbak. Artinya harus mau menerima feedback dari customer sehingga kita lebih cepat inovasi dan improvisasinya. Kemudian yang tadi ada istilah namanya mass customization. Iya, itu salah satu hal yang perlu dipertimbangkan ketika kita ingin tidak tergerus oleh zaman. Kemudian yang kedua tentang bagaimana COVID ini ke depannya, ya tetap optimis saja karena pemerintah nggak akan ninggalin kita dan Femalepreneur juga nggak akan ninggalin teman-teman kok. Karena Femalepreneur Mbak, kita sekarang lagi ada program Mbak, namanya pelatihan paket booster. Jadi sebuah pelatihan yang memang kita rancang buat teman-teman UMKM yang ada di Indonesia, baik yang sedang mulai usaha ataupun yang sudah merintis usaha dari berbagai daerah. Tidak terbatas pada perempuan, namun memang kita prioritasin perempuan-perempuan untuk ikut pelatihan kita. Dan itu gratis. Wah, gratis dan komprehensif. Berkat banget. Ya, kita udah mendevelop kurikulumnya. Kebetulan kurikulumnya itu aku pribadi bawa dari Jerman. Jadi saya menduplikat sebuah toolkit dari Jerman untuk dibawa ke Indonesia untuk bisa disebarkan kebermanfaatannya buat teman-teman Femalepreneur. Jadi jangan lupa pada daftar ya. Mantap. Wah, bersyukur banget nih ikut Femalepreneur ya. Harusnya begitu ya Mbak, harusnya begitu. Semoga teman-teman pada betah gabung di Femalepreneur. Apalagi juga bisa connect sama Mbak Nina kan. Ya, mudah-mudahan. Oke, dan selanjutnya nih Mbak, aku mau menyapa teman-teman yang ada di chat room. Ada beberapa pertanyaan yang masuk nih Mbak ya. Mbak Nina, mohon maaf ini udah mulai haus, kayaknya udah 1,5 jam soalnya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya Mbak, ini soalnya menarik banget. Jadi kan ini ngabuburit nih, nemenin ngabuburit ceritanya nih. Iya, betul banget. Ada namanya Kak Nasimin. Mohon maaf Kak Nasimin nggak ngasih tahu ini dari mana, cuman pertanyaannya begini Mbak, gimana sih caranya menyelaraskan antara marketing versus produk, di mana Nutrifood itu kan mempunyai visi mengurangi gula, garam, lemak ke dalam tubuh kita, tetapi kebanyakan customer kan masih suka produk-produk yang lebih manis, gurih, yang itu mungkin bertentangan dengan visinya Nutrifood. Nah, gimana caranya nyelarasin itu, Mbak, supaya nyampe pesannya tetap ada pembelian kayak gitu? Oke. Nah, yang menarik adalah kita sangat berusaha untuk selalu memahami kondisi konsumen kita, pola pikirnya seperti apa. Katanya, apalagi orang Indonesia, itu memang nggak bisa dilarang-larang gitu. Sesuatu yang dilarang, malah mereka akan lakukan, ya kan? Gitu. Jadi, yang kita berusaha tawarkan, itu adalah bukan menghilangkan teman-teman, gitu. Tapi mengurangi atau membatasi, gitu. Ya, karena juga anyway tetap butuh gula, anyway tetap butuh garam, tetap butuh lemak buat metabolisme tubuh kita gitu. Kalau misalnya tidak ada gula, garam, lemak di dalam tubuh kita, itu justru juga tidak baik sebetulnya. Iya, jadi nggak sehat ya Mbak ya? Iya, betul Kak Rosi. Nah, tapi benar kata Kak Rosi gitu ya, saya ingat banget gitu, dulu aja waktu saya pertama masuk Nutrifood gitu ya, tahun berapa ya, 2001, 2002 gitu, waktu itu kalau kita meeting, snacknya itu adalah gorengan dulu. Ya, tahun 2001, 2002 gitu. Padahal jualnya produk makanan kesehatan waktu itu gitu. Tapi terus kemudian kita berusaha untuk live the value of the company gitu ya, bahwa kita visinya batasi GGL, misinya inspiring a nutritious life. Masa sih snacknya gorengan gitu kan? Jadi terus kita ubah bertahap gitu. Jadi nggak ada snacknya itu pakai gorengan, di kantin kita semua nggak ada gorengan.
mainnya berebus, bakar gitu. Nggak Seperti boleh itu. gitu Mbak, gorengan tapi misalnya minyaknya yang benar gitu nggak boleh Mbak. Ini nego nih. Kalau di kantin sama di kantor itu benar-benar restricted gitu. Kita berusaha untuk memberikan yang terbaik ketika anak-anak, ketika teman-teman, ketika tim kita, karyawan kita berkantor gitu. Makanya kita selalu nyebutnya Nutrifood tuh rumah kedua gitu. Kita pengen kasih yang terbaik lah buat teman-teman kita ketika di kantor gitu. Tapi Kak Rosi sama teman-teman juga pasti paham gitu. Udah pulang gawe jam 5, jam 6, makan malam, ya kan, sarapan paginya gitu ya, snack malamnya, nggak ada yang tahu juga makan apa, bener nggak? Gitu. Banyak juga yang masih tetap mengkonsumsi gitu. Kayak saya, boleh dibilang berusaha untuk tetap mengurangi gitu, tapi kerupuk tuh saya suka gitu. Jadi masih berusaha untuk selalu membatasi gitu. Karena itu ngaruh gitu. Makan kerupuk ngaruh ke angka kolesterol gitu. Sedrastis itu gitu. Jadi itu yang kita berusaha untuk lakukan gitu. Kita berusaha untuk live the value of the company-nya, menginspirasi hidup sehat, gimana caranya kita mulai dari diri kita sendiri, mulai dari orangnya, mulai dari company-nya gitu. Jadi memang orang marketingnya aja ditanya, kamu ngerokok nggak? Kalau ngerokok nggak diterima. Oh. Nggak boleh kamu di Nutrifood as orang marketing yang ngerokok gitu. Saya berarti diterima nih. Aduh, mantap nih Kak Marion. Keren tanpa rokok nih. Iya, jadi modelnya seperti itu. Jadi kita balik lagi ke pertanyaannya, tidak berusaha untuk menghilangkan semuanya gula, garam, lemak itu, tapi berusaha untuk membantu konsumen membatasi gitu ya, Dan pesan itu ngena ya Mbak. Pesan itu ngena ke customer-nya Nutrifood ya Mbak. Artinya dengan bahasa tidak menghilangkan tapi mengurangi, itu kan bahasanya tipis banget ya Mbak ya. Maksudnya apakah customer-nya Mbak ini memahami itu gitu? Penasaran aja sih. Iya. Pastinya kita biasa lakukan evaluasi dan riset juga ke konsumen. Seberapa edukasi yang sudah kita lakukan untuk batasi GGL itu diterima dengan baik di ranah masyarakat gitu. Yang menarik adalah apa tadi saya mau cerita jadi lupa. Bentar. Ketika kita kok jadi lupa ya sebentar. Jadi memang tipis betul antara membatasi dan menghilangkan gitu ya. Oh ini, jadi kita punya value juga di Nutrifood. Bisnis prinsip kita adalah bahwa melakukan segala sesuatunya itu tetap perlu ada fun and enjoyment gitu. Mau kita bekerja, berkarya, memberikan edukasi, memberikan pendekatan ke konsumen, tetap perlu kitanya fun and enjoyment, dan tetap juga membuat si konsumennya bisa fun and enjoyment gitu. Nah, kalau misalnya coba bayangin, kalau kita konsumen misalnya kita tawarkan, nggak boleh, coba kamu hilangkan gula, coba kamu hilangkan yang namanya lemak, gorengan, nggak boleh, restricted sama sekali gitu. Nah, kira-kira itu akan membuat mereka nyaman atau enggak? Tentu enggak ya. Iya, gitu. Jadi dengan value fun and enjoyment itu kita berusaha untuk mengaplikasikannya juga termasuk dengan cara kita memarketingkan produk kita gitu. Bagaimana supaya bukannya jadi polisi buat si konsumen gitu, tapi jadi coach gitu. Jadi coach, jadi jadi coach, jadi sesuatu yang bisa partnership gitu sama konsumen kita gitu. Karena dengan kita jadi coach, kita jadi partner, jadi buddy, pasti akan lebih jangka panjang berelasinya gitu. Jadi tidak menghilangkan tapi membatasi gitu. Seperti itu. Okay. Itu yang kita berusaha untuk lakukan. Itu aja udah susah Kak Rosi. Iya, itu challenge tersendiri gitu. Challenge tersendiri. Saya pengen cerita, ada satu hal yang bikin saya kadang suka jadi merinding gitu ya, dan kadang jadi pengen nangis gitu ya. Kan tadi nih cerita tentang diabetes. Indonesia jadi nomor 6 paling tinggi di dunia
dunia. Iya betul. Indonesia dan baru naik gitu lately. Kita di Nutrifood pengen supaya itu angkanya tetap di situ atau turun gitu. Kemarin kita punya campaign hashtagnya itu sekarang aku tahu gitu. Mungkin nanti bisa kepoin di Instagram atau di sosmed gitu ya. Jadi kita masuk ke beberapa pasar di seluruh di beberapa tempat kota di Indonesia. Kita mengadakan cek gula darah. Kita ngadain cek gula darah ke mereka, ke orang-orang yang belanja atau ke yang punya toko di sana gitu. Di beberapa kota gitu ya, saya nggak sebutin lah ya, atau sebutin ya. Di beberapa kota itu ada masih sangat banyak konsumen yang nggak tahu bahwa hasil cek gula darahnya tinggi. Mereka nggak paham kalau itu tinggi. Mereka nggak paham kalau itu sudah masuk ke dalam angka yang kemungkinan diabetesnya tinggi. Dan harus ke rumah sakit. Mereka merasa itu bukan satu hal yang perlu penting dirisaukan gitu. ya. Okay. Betul gitu. Tapi ada beberapa orang yang jadi akhirnya tercolek gitu dengan hasil cek gula darah itu gitu. Nah, mungkin orang Indonesia perlu ada begitunya gitu ya untuk benar-benar bisa kapok gitu kali ya. itu yang saya juga belajar gitu. Saya baru baca riset gitu ya, hasil riset dari Kantar, ternyata di negara-negara ASEAN Indonesia termasuk yang punya penduduk agak sulit untuk beradaptasi dengan kondisi pandemi ini gitu. Maksudnya apa? Maksudnya adalah karena orang Indonesia itu kan senangnya kan offline, ketemuan, kopi darat, ya, meeting, kopi, nongkrong gitu ya. Itu buat mereka bikin stres gitu. Sehingga yang lagi kampanye di tim HR-nya di Nutrifood adalah kesehatan mental sekarang. Kesehatannya mental gitu. Karena hasil surveinya juga bilang bahwa ada prosentase yang cukup tinggi di mana karyawan Nutrifood work from home itu buat mereka bukan hal yang menyenangkan dan membahagiakan gitu. Karena di Nutrifood hati itu penting, jadi perlu diadres gitu. itu yang menarik gitu. Jadi hati itulah yang perlu kita touch ketika kita ingin membatasi gula garam lemak gitu. Makanya ketika hati tidak bisa di-touch dengan menghilangkan gula garam lemak, kita batasi gula garam lemak saja dengan ada tetap unsur fun and enjoyment. Karena anyway hidup cuma sekali kan ya. Jadi tetap harus fun, tetap harus enjoy, tetap harus happy. Gimana caranya? Wow, aku gitu, seneng banget, Mbak. Seneng banget dengar value-value dari Nutrifood, ternyata dalam banget ya. Betapa pengen deliver produk, tidak hanya gaining the profit ya, Mbak. Tidak hanya pengen dapat profit segede-gedenya supaya perusahaannya tetap berkelanjutan, namun juga produk itu harus ramah kepada lingkungan, produk itu ramah kepada tubuh, tetap sehat untuk konsumen-konsumennya. Sehingga di sini menawarkan produk-produk yang tetap fun dan enjoyment, sehingga hidup sehat itu tidak sama dengan tidak menyenangkan, ya kan Mbak? Betul. Jadi, betul. Ya hidup sehat itu sesuatu hal yang nyenengin juga, kok tetap bisa manis, tapi ya jangan berlebihan, gitu ya Mbak ya. Betul banget. Alright. Nah selanjutnya nih, tadi Kak Nasimin ternyata dari Tangerang Selatan. Terima kasih atas pertanyaannya. Deket dong. Deket, oke. Selanjutnya mungkin dari Kak Emi. Silakan Kak Emi. Oke, ini saya masih bacakan juga ya. Tapi tadi dari siapa nih ya? Tadi seru banget ya kalau saya dengar kalau di Indonesia tuh nggak siap gitu ya dengan kondisi pandemi ini. Mungkin ada benernya juga ya. Soalnya yang saya lihat itu kenyataannya ngabuburit tuh rame banget gitu loh di luar gitu loh. Masih tetap rame gitu. Untuk berinteraksi dengan digital aja sulit gitu ya, apalagi di masa sekarang harus di rumah aja. Ya saya mengakui sih secara pribadi. Berarti Kak Emi ikutan ngabuburit maksudnya? Kok tahu kalau rame? Iya, biar juga gitu penasaran. Ternyata bagus banget. Iya, makanya mudah-mudahan nih kita sama member Femalepreneur ID bisa membantu pemerintah tetap mengingatkan ya protokol kita ya, jaga jarak, pakai masker, karena itu penting gitu.
supaya bisa tetap mengangkat penyebaran si virusnya gitu. Nah, mungkin di sini ada satu lagi Mbak dari Luciana. Luciana ini tanya gimana caranya menjaga supaya customer loyal terhadap produk kita. Nah, produk dimaksud mungkin di sini banyak ya. Ada yang produknya produk jadi Mbak. Nah, tapi ada beberapa juga teman UKM ini produknya jasa. Nah, tapi kan sebenarnya pada dasarnya sama ya produk. Nah, mungkin saya lihat kan kita juga tahu bahwa Nutrifood itu brand yang cukup lama ada di kita ya, apalagi mau puasa, mau lebaran itu kayaknya tuh saya juga kayaknya tuh sering beli Nutrisari gitu loh kalau udah jelang puasa kayak gini. Mbak Emi. Jadi banyak yang mungkin udah nempel secara brand. Nah, mungkin bisa ada input nggak gimana caranya customer loyal terhadap produk kita? Iya, bicara soal customer loyalty sebenarnya berarti gimana caranya supaya mereka tetap pakai produk kita, dan tentunya dengan memakai pastinya akan repeat dan membeli gitu ya. Kalau bicara misalnya contoh yang saya lagi 2 hari ini senang lakukan nih secara langsung gitu ya. Percaya nggak percaya gitu ya, di Nutrifood kita belajar juga bahwa selain tadi menghidupkan misi visi kita di Nutrifood sendiri, kita juga berusaha untuk selalu belajar menjadi seorang marketers, walaupun dia bukan orang marketing gitu. Jadi ada satu program di Ramadan ini yang dibesut sama tim brandnya Tropicana Slim, kerjasama sama tim HR-nya Nutrifood nih, bikin hashtagnya tuh kreasi resep Nutrifooders, gitu. Kreasi resep Nutrifooders. Jadi 2 hari lalu saya bikin ngidam gitu ya, pengen makan kolak biji salak gitu ya. Tapi kan kalau pakai santan biasa kan lemaknya tinggi gitu. Jadi saya pakai salah satu produk baru dari Tropicana Slim, pakai santan Tropicana Slim yang rendah lemak gitu. Nah, saya cobain masak biji salak. Tapi kalau biji salak biasanya kan pakai ubinya ubi kuning ya gitu. Ini saya coba berkreasi dengan ubi jalar yang warna ungu gitu. Jadi menarik warnanya gitu. Jadi anak-anak juga jadi seneng gitu cobainnya gitu. Itu mencoba resep gitu. Jadi gimana caranya supaya konsumen loyal? Ya kita berarti harus peka, jeli untuk melihat keseharian konsumen itu gimana caranya supaya produk kita selalu bisa ada ketika mereka menjalani hidup gitu. Kalau yang namanya Ramadan kan ada takjil gitu kan. Ya coba gimana caranya supaya produk-produk kita bisa join di keseharian Ramadan gitu. Misalnya bikin takjil tuh apa gitu. Kolak gitu. Kolak kan biasa pakai santan. Santan tuh biasanya tinggi lemaknya. Kenapa nggak coba gantikan dengan santan yang lebih rendah lemak, misalnya gitu. Seperti itu. Terus misalnya lagi pandemi gini, kangen gitu, minum boba gitu. Boba gula aren gitu kan, yang enak gitu. Terus saya bikin sendiri bobanya gitu. Susunya dari Tropicana Slim juga yang rendah lemak juga gitu. Jadi hal-hal seperti itu gitu. Coba bayangkan kalau andai employee atau karyawan Nutrifood bisa melakukan hal seperti itu di rumahnya masing-masing, kemudian itu posting di sosial media, seperti yang saya lakukan 2-3 hari terakhir gitu ya, posting resep-resep yang saya masak gitu ya, terus itu bisa menginspirasi orang-orang lain juga untuk melakukan hal yang sama gitu. Yang tadinya nggak kepikir beli Tropicana Slim santan, jadi kepikir untuk beli karena itu produk baru dan rasanya enak, instan, cepet gitu. Tinggal satu saset diaduk sama air udah jadi gitu. Kayak gitu. Nah, dengan tinggi konsumsi makanya jadi bikin orang jadi pengen beli gitu. Nah, kalau yang udah beli pasti jadi pengen beli lagi gitu. Itu yang biasanya kita lakukan gitu. Jadi gak usah pusing-pusing konsepnya gimana, customer loyalty dan lain sebagainya. Simple aja gimana caranya produk kita bisa terus ada di sehari-hari hidup konsumen ketika pandemi ini gitu. Tadinya yang saya misalnya kalau ke kantor nggak pernah masak gitu ya, atau masak kalau malam saja, ini bangun tidur mikirnya
masak apa ya sarapan gitu, siang masak apa ya gitu. Nah itu kan pasti masak gitu, bumbu. Mbak Emi, Kak Rosi, jadi cewek-cewek pasti paham nih. Nggak tahu kalau Kak Mario nih, demen masak nggak gitu kan? Ini aja aku jadi kepikiran buat beli itu tadi Mbak santannya, penasaran. Belum pernah Iya, soalnya nyobain. Iya. Iya, Kebetulan bener banget. di brand Tropicana Slim ada banyak produk-produk baru yang itu tadi mass customization. Jadi banyak orang yang tadinya tidak terpenuhi dengan produk yang ada, jadi terpenuhi dengan produk baru Tropicana Slim. Mungkin nanti bisa kepoin, bisa follow IG-nya Tropicana Slim gitu. Hari Rabu juga bakal ada chef kelas free online juga, masak bareng hari Rabu. Nanti saya bisa DM deh ke Femalepreneur posternya gitu. Nanti itu chef kita khusus gitu. Buat yang boleh cewek-cewek atau bantu cowok-cowok share. senang masak, iya itu bisa ikutan juga gitu. Jadi gitu. Jadi customer loyalty nggak susah kok gitu. Yang penting itu poinnya gimana caranya produk kita bisa tetap terus gitu nyaman ada di keseharian mereka gitu. Contoh misalnya kalau itu tadi kan contohnya produk. Misalnya kalau jasa gitu. Kayak sekarang nih. Tadi pagi saya baru cukurin suami dan anak rambut. Karena pandemi, kita nggak bisa ke salon kan, kita nggak bisa ke barbershop. Akhirnya kita beli hair clipper gitu. Akhirnya ibunya yang cukurin rambut suami dan anaknya. Saya kebetulan punya anak 2 cowok dua-duanya gitu. Nah, ada nggak sih orang yang kepikir gitu kasih jasa salon tapi datang ke rumah cuma membangun trust gimana caranya supaya si konsumen tuh pede gitu dengan kebersihannya gitu, dengan segala macam SOP-nya gitu, sehingga tetap walaupun konsumen tidak bisa ke salonnya yang jemput bola gitu. Seperti itu. Teman saya juga biasa punya kafe di Bogor gitu, punya rumah makan cukup terkenal di Bogor gitu. Kemarin Pak Jokowi juga sempat ke sana. Sekarang kondisinya gini, mereka tetap fight gimana caranya supaya bisa menggaji karyawannya, bisa membuat karyawannya bisa tetap kerja. Mereka bikin catering sekarang. Jadi menawarkan catering secara online gitu. Terus juga ada kalau misalnya produknya terkenal juga. Maaf, produknya pakaian. Kalau produknya pakaian misalnya. Produknya pakaian atau fashion. Sekarang bicara soal fashion, mungkin yang lebih akan naik adalah personal care ya, skincare, personal care gitu, yang tetap bisa dipakai ketika di rumah gitu ya. Karena orang kalau baju fashion gitu, sepatu, tas gitu udah mungkin nggak banyak orang yang kepikir untuk beli saat ini. Tapi pertanyaannya adalah fashion apa yang dibutuhkan sama orang kala pandemi ini gitu ya. Contoh nomor 1 yang udah pasti setiap kali keluar itu udah kayak handphone kita, masker, ya kan? Masker udah kayak handphone kita sekarang, gitu. Di tas malah ada 2 gitu, 1 pakai, 2 cadangan, gitu kan? Kalau misalnya kebasahan atau segala macam. Kebayang nggak sih bikin masker yang lucu-lucu gitu bentuknya, gitu? Ya kan, bentuknya misalnya yang bisa memperbaiki bentuk muka misalnya dengan benar-benar walaupun ditutup tapi bentuk mukanya kelihatan, bibirnya kelihatan, warnanya lipstiknya kelihatan gitu, benar-benar menyatu gitu, customize dengan wajah si empunya masker misalnya. Itu kebayang tuh kayak gitu, benar-benar bisa kainnya nyaman gitu, dengan jepitan yang bisa pilih sendiri, kelipan yang bisa pilih sendiri gitu, mau warnanya seperti apa gitu. Itu menarik gitu. Jadi bisa pilih sendiri tuh bahannya, bentuknya, modelnya gitu. Itu bicara itu. Masker. Terus ada juga face shield gitu ya. Even salah satu produk sport, sepatu sport terkenal di dunia juga udah keluarin tuh face shield gitu. Itu kan fashion juga gitu kan. Itu yang memang selalu dipakai saat ini gitu. Benar-benar kepikiran seperti itu gitu. Itu bicara soal produk. Yang tadi jasa juga bisa jadi misalnya yang sekarang susah dan antrinya panjang itu jasa disinfektan, teman-teman. Iya, kantor kita di Nutrifood di Jawa Tengah itu sempat antri lama ke perusahaan disinfektan yang ada gitu, karena permintaan perusahaan, kantor, korporat yang meminta untuk didisinfektasi kantornya itu banyak banget gitu. Yang jeli, salah satu perusahaan furniture gitu,
dia migrasi gitu, bikin divisi untuk memberikan jasa disinfektan gitu. Karena sekarang mungkin nggak banyak orang yang pakai jasa furniturnya, misalnya dimigrasikan gitu. Tinggal dia belajar gimana caranya, titik kritisnya apa, bahannya seperti apa, hitung-hitung bisnis, untung apa enggak, go gitu, jalan gitu. Itu mungkin seperti itu gitu. Jadi berkembang ke ide bisnis ya dari pertanyaan loyalty gitu. Tapi kalau balik lagi ke loyalty, menurut saya itu poinnya. Poin utama adalah konsumsinya lebih tinggi, baik itu jasa maupun produk, sehingga pasti mereka akan repeat, mereka akan beli lebih banyak gitu. Jadi justru jangan cuek-cuek sama konsumen gitu, tetap terus engage gitu, lewat sosmed, lewat apapun senyaman mungkin gitu, lewat WhatsApp, Facebook, Instagram, di mana konsumen kita biasa pakai gitu. Itu. Ternyata aku dari tadi ini ngomong terkait dan ini nih, Bu. gimana Kak? Enggak, ini terkait pertanyaan yang terakhir ini pas banget, Mas. Suaranya Kak Emi tidak terdengar dengan baik ya? Iya. Oke, saya ambil alih ya Kak Emi bentar ya. Jadi ini udah hampir 2 jam nih Mbak Nina dan kayaknya pertanyaan juga terus masuk. Namun sebelum aku tutup nih Mbak ya sesinya, kayaknya ada satu pertanyaan yang penting yang ini mungkin relate ke siapapun. Nah ini pertanyaannya dari Kak Fernandus. Jadi Kak Fernandus bertanya gini Mbak, kita itu tahu sebenarnya marketing itu sangat penting untuk ngejalanin bisnis. Ya kan? Tetapi untuk bisnis tertentu yang mengandalkan produksi dikaitkan dengan wabah pandemik saat ini. Untuk industri yang terdampak tersebut, gimana sih caranya supaya survive dan berlangsung lama? Mengingatkan marketing jika tetap berjalan, tetapi produksi operasional dan delivery terkendala. Itu gimana, Mbak? Ini mungkin terkait mindset, Mbak, atau bagaimana, Mbak? Mungkin menyikapi pertanyaan ini. Mintanya dicerahkan, Mbak, katanya. Iya. Siapa tadi namanya Kak? Fernandus. Fernandus ya. Fernandus dari mana? Tidak dijelaskan dari mana. Ya, mungkin Kak Fernandus berasal dari dunia yang belum atau yang bukan di bidang marketing mungkin ya. Jadi terus bagaimana gitu? Kalau menurut hemat saya, mungkin kita bisa coba jeli melihat tipe industrinya. Misalnya nih, dengan kondisi sekarang itu kita perlu agile, perlu adaptif, cepat pindah ke industri yang memang relevan di kala ini dan akan tetap relevan di kala ke depan gitu. Contoh misalnya yang dari hasil riset yang saya baca yang konsumsinya atau growth-nya naik itu adalah makanan minuman gitu. UMKM atau industri sangat punya peluang untuk bisa masuk ke situ dengan cara sesimpel apapun gitu ya. Contoh misalnya, dulu waktu saya sebelum COVID, saya mana pernah atau jarang aktif di grup ibu-ibu komplek gitu. Ini lumayan nih, satu WhatsApp grup isinya sekitar 150 orang gitu di ibu-ibu komplek ini. Yang menarik adalah ada banyak ibu-ibu yang di sini yang masaknya pinter, jago, yang tadinya nggak kepikir untuk jual ke sesama ibu-ibu ini. Tapi akhirnya jadi mencoba dan menjual gitu. Dari yang awalnya cuma lebih ke mereka bikin untuk di rumah, misalnya 6 orang atau 4 orang, terus ada kelebihan, dia jual di grup gitu. Sampai ke benar-benar PO gitu, benar-benar order gitu. Dan jadi nagih gitu. Karena apa? Karena buat kita yang ada di sini pasti juga saya yakin teman-teman juga berpikir yang sama. Dengan kondisi gini, online merchant ya kita nggak usah sebutin lah mau pesan siap antar dan lain sebagainya, kita juga perlu meyakinkan kebersihannya kan, gitu. Dengan kita ambil beli dari sekeliling tetangga-tetangga kita, relatif lebih aman lah gitu dalam arti gitu. Kenapa? Karena kita tahu gitu lingkungannya seperti apa, kebersihannya seperti apa, relatif lebih bisa dipertanggungjawabkan gitu. Nah,
kalau tadi pertanyaannya ke arah sana, saya boleh kasih sarannya, coba pilih industri, pilih bidang yang benar-benar akan tetap jalan secara baik di kala pandemi dan kala ke depan. Tadi makanan, minuman. Tergantung Pak Fernandus ini bisa masak atau enggak, atau senangnya apa gitu. Tapi juga kalau bicara soal industri kan nggak harus kita yang do sendiri ya. Bisa jadi kita as simple as beli justru dari supplier gitu ya. Misalnya di marketplace kita cari harga lebih oke, terus kita beli banyak, kita jual dengan harga kita kasih selisih sekian gitu per satuan, kemudian kalau kita belinya massal kan pasti kita punya profit juga oke gitu. Tapi memang mesti lihat gitu marketnya butuhnya apa gitu. Jadi tipe industri, pilih industri yang benar-benar oke gitu. Kemudian yang nggak kalah penting adalah kita sebagai person senangnya, passionnya di bidang apa? Kak Rosi, Mbak Eni, Kak Mario, gitu, Kak Fernandus, gitu. Kita senangnya di bidang apa, gitu. Jangan sampai kita terjun ke bisnis atau ke sesuatu yang kita nggak senang sebenarnya, gitu. Nanti nggak ada fun sama enjoyment-nya, gitu. Nggak nyatu tuh otak, hati, sama ototnya, gitu. Jadi, sebisa mungkin sesuatu yang memang kita senang, gitu. Seperti itu, gitu. Jadi, mudah-mudahan dengan industri yang berbeda, walaupun kita bukan expert di bidang marketingnya, tapi kita expert di bidang produksinya misalnya. Kita cari teman yang jago di marketing gitu, yang punya network gitu. Yang aku yakin di Femalepreneur pasti banyak yang bisa saling sharing gitu, saling bantu misalnya gitu, supaya bisa kolaborasi gitu. Mudah-mudahan bisa mencerahkan ya. Intinya harus open mind ya Mbak ya, harus bisa tetap idealis, karena aku pengennya bisnis ini laku nggak laku pengen dikejot aja, padahal nggak ada pelanggannya di saat-saat ini. Iya, nah itu masih berarti mindsetnya masih marketing 1.0 gitu. Kalau konsepnya begitu, bicara soal produk gitu. Ini kan sekarang udah zamannya udah 4.0 bahkan mau 5.0. Iya. Oke. Nih, jadi teman-teman banyak banget tadi yang udah aku tulis di buku dan nanti akan aku coba simpulkan di akhir ya Mbak. Namun sebelumnya nih mau ngingetin lagi pada teman-teman. Jadi tadi Mario udah share link bagi teman-teman yang mungkin belum tergabung di grup WhatsApp. Boleh banget gabung di grup WhatsApp-nya Femalepreneur. Mumpung belum penuh loh grup-grupnya. Nanti kalau udah penuh pasti kita udah lock. Di mana grup itu nanti kita akan selalu sharing materi. Kayak misalnya tadi Mbak Nina menyampaikan tentang jenis-jenis tipe industri yang mungkin laku di pasaran saat-saat COVID, misalnya tadi personal care, kemudian obat-obatan atau makanan. Ini juga dari risetnya yang pernah kita share juga di grup. Nah, hal-hal kayak gitu cuma bisa didapetin jika teman-teman gabung di grup. Tapi kami bikin grupnya tidak kota-kota kecil ya. Jadi misalnya teman-teman ada di kota sebelahnya kota tersebut, gabung aja di kota terdekat. Sama aja kok, sama aja. Nanti kamu masuk ke grup manapun, informasi yang diberikan akan tetap sama. Selain itu jangan lupa juga daftar paket booster nih, karena di paket booster itu teman-teman akan diajari ini Mbak. Pertama, menganalisa perencanaan bisnis, kemudian diajari bagaimana copywriting, membuat konten di sosial media. Oh, itu menarik, penting banget tuh. Kemudian bagaimana bikin desainnya supaya menarik. Jadi kalau udah bisa nulisnya gimana supaya jadi infografisnya menarik, menggunakan aplikasi-aplikasi yang mudah didapetin di handphone. Kemudian juga diajarin hal penting juga bagaimana otomatisasi customer service. Kadang tuh pada kebingungan ketika ada calon pembeli, kita harus responnya bagaimana. Nanti kita akan bantu kasih template-templatenya juga. Dan nanti ada pendapatan, ada pemasukan, kita juga bantu ajarin gimana cara pembukuan keuangannya. Jadi pengennya komprehensif gitu Mbak alurnya, mulai dari ngerencanain bisnis sampai uangnya dikelola dengan baik. Jadi harus bisa bedain mana hitungan gitu-gitu. Dan kita bekerja sama beberapa kolaborator Mbak, salah satunya dari Jurnal, itu salah satu software keuangan yang baik di Indonesia, dan beberapa kolaborator lainnya. Dan kedepannya pengen banget kerjasama lagi dengan Nutrifood tentunya. Boleh banget. Ayo kita diskusikan apa yang bisa kita bantu ya. Iya. Kemudian nih, mungkin sebelum kita tutup nih Mbak, pengen banget dapat closing statement, bahasa-bahasa yang mencerahkan gitu Mbak dari Mbak Nina, sebelum kita akhiri sesi hari ini Mbak.
Iya, iya. Jadi kita bicara tentang bagaimana dengan selalu jiwa positif ya, dengan selalu jiwa positif berusaha untuk bergandengan tangan bersama-sama untuk melalui kondisi pandemi ini dengan baik ya. Karena kata orang the power of secret. Jadi apa yang kita pikirkan itu yang mungkin akan punya kemungkinan besar terjadi. Jadi ayo kita berpikir hal-hal yang selalu positif, selalu punya harapan, selalu bikin pencerahan baik untuk diri kita sendiri, keluarga kita maupun orang lain gitu. Ada satu hal yang biasanya saya selalu jadi kata penutup adalah ada 2 masa ketika kita sadar kita itu bisa punya hal yang bisa bikin kita bahagia gitu ya. Hal yang bikin kita bahagia adalah ketika kita pertama lahir ya, sama ketika kita tahu kenapa kita dilahirkan. Jadi, yuk kita sama-sama berefleksi, masuk ke dalam batin kita, masuk ke dalam hati kita, apa yang kita cari dalam hidup ini. Kita mau jadi apa, mau jadi berkat seperti apa buat orang lain, karena nanti ketika kita di akhir hidup kita yang ditanya bukan soal berapa tabungan kita, berapa yang ada di rekening kita gitu ya, tapi yang ditanya adalah legasinya. Apa yang sudah kita buat orang lain, apa yang bisa kita lakukan buat kebahagiaan orang lain. Jadi selamat mencoba, selamat berpetualang dalam kehidupan ini. Semoga dengan semangat positif, dengan selalu kita bahu-membahu, menyemangati satu sama lain, ke depan kita terus akan bertahan dan tetap terus akan membuat kesuksesan, karya-karya yang selalu baik untuk kita sendiri, keluarga kita, lingkungan sekitar kita, dan yang pastinya untuk Indonesia jadi lebih baik gitu. Karena apapun itu, Pak Jokowi pernah bilang ya, UMKM dia juga fokus gitu ya, bagaimana caranya supaya kita bukan kerja sama orang lain, tapi kita membuka lapangan pekerjaan untuk Indonesia yang lebih baik. Gitu. Jadi terima kasih waktunya buat Kak Rosi, Mbak Emi, Kak Mario, sama teman-teman Femalpreneur yang sudah sampai akhir mau sharing sama kami di Nutrifood. Semoga ada manfaatnya. Sampai ketemu lagi. Selamat mempersiapkan buka puasa hari ini. Tetap terus bahagia dan sehat lahir batin. Wow, tepuk tangan buat Mbak Dina. Kalau ada nyata nih offline pasti semua orang tepuk tangan, pasti banget. Kerasa kok tepuk tangan sampai ke sini juga. Energinya positif banget ya teman-teman. Saya sampai bingung gimana cara menyimpulkan semua ini Mbak. Cuman saya akan mencoba merangkum sedikit dari apa yang Mbak sampaikan. Nanti teman-teman bagi yang tadi ngikutnya di akhir, enggak apa-apa, nanti bisa ngelihat lagi di YouTube-nya. Nanti kita akan upload di sana dan kami akan sebarkan link di grup Femalpreneur komunitas. Oke. Jadi di sini tadi Mbak Nina mengawali dari apa itu marketing 1.0 sampai marketing 4.0, artinya ada perbedaan yang cukup signifikan. Kalau di 1.0 itu lebih ke product oriented, namun di 4.0 lebih ke customer oriented. Jadi artinya dengan customer oriented tersebut kita harus mengerti siapa sih mereka, kita harus mengajak komunikasi mereka, kita harus sering review, sehingga dengan begitu mereka akan lebih loyal terhadap kita. Dan jangan lupa kalau misalnya kepengen customer kita loyal kepada kita, kita harus bisa membuat produk-produk kita itu relate sama kehidupan mereka dalam kehidupan sehari-harinya. Dengan hal yang simple banget, misalnya kita berusaha untuk, misalnya tadi dalam case-nya Nutrifood, bikin produk-produk makanan yang berasal dari Nutrisari. Nah, itu membuat orang jadi ingat brand kita dan merasa dapat manfaat dari produk kita. Kemudian juga Mbak tadi meng-highlight tentang human capitals. Jadi tidak ada lagi yang namanya human resources doang, karena sebenarnya human is a key to run the business itself. Dengan cara apa? Ya dengan cara pendekatan personal tadi, selalu menanyakan kabar mereka, memastikan mereka happy berjalan bersama kita dan align dengan visi misi organisasi atau perusahaan yang kita bangun. Kemudian juga ada beberapa skills yang harus dimiliki oleh para pengusaha. Pertama, critical thinking, kedua mampu berkolaborasi, ketiga kreatif,
keempat logik, dan yang terakhir harus mempunyai kemampuan untuk mengambil keputusan dan memecahkan masalah. Kemudian juga Mbak meng-highlight tentang mindset yang harus dimiliki pebisnis, ada open-minded, kemudian adaptif terhadap teknologi, kemudian agile atau cepat melakukan perubahan-perubahan yang inovatif, dan yang terakhir harus mau berkolaborasi. Itulah kenapa grup Femalepreneur Komunitas dibikin, supaya teman-teman tuh kolaborasi. Misalnya ada yang mau bikin hampers nih, yuk bareng-bareng siapa nih yang ini, siapa yang itu gitu. Jadi harus berdialog satu sama lain, walaupun lewat online doang. Kemudian juga tadi satu hal penting lagi, bahwa semuanya penting, Mbak, bahwa dalam membuat karya yang bermakna, kita harus bisa mengselaraskan antara otak, otot, dan juga hati, gitu. Kira-kira itu sedikit kesimpulan, namun tentunya tidak bisa merangkum semua apa yang Mbak sampaikan karena masih banyak lagi yang lainnya tidak bisa aku sebutkan. Tapi thank you so much Mbak dari tim Femalepreneur, sangat merasa beruntung. Sama. Tetap semangat ya semuanya. Ya, silakan untuk Kak Emi dan Mas Maria, mungkin ada yang mau disampaikan dan menutup forum ini. Kalau saya sih nggak banyak yang mau disampaikan, cuma banyak sama Mbak Ana ya, banyak sekali insight yang kita dapat. Nanti bakal kita masukkan di YouTube kita ya, supaya teman-teman yang tinggal juga bisa akses acara ini. Itu sih dari saya. Ya, terima kasih Mbak Ana, teman-teman yang hadir udah sampai hari ini, sampai sore ini juga masih hadir. Itu sangat terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat teman-teman. Jangan lupa untuk follow Nutrifood Indonesia ya. Kemudian follow juga Femalepreneur Indonesia. Nah, bisa tanya-tanya atau follow Instagramnya Mbak Ana. Nanti kita juga bisa share di grup. Kemudian nanti dari teman-teman yang mau ikut pelatihan paket booster, segera daftar karena ini terbatas, jadi segera daftar sebelum kuotanya habis ya. Thank you Mbak Ana, thank you Mbak Rosi. Thank you Mbak Emi, semuanya teman-teman. Iya, tetap sehat. Iya. Sampai jumpa. Pamit ya. Selamat ngabuburit. Selamat ngabuburit.